Yang viral ini adalah polemik konten kreator Willy Salim begitu ya. Setelah viral konten masak 200 kilogram rendang di Palembang, kini Willy Salim juga harus berhadapan dengan hukum, Tribuners. Sebelumnya konten masak 200 kilogram rendang di Palembang yang dilakukan Willy Salim ini heboh karena narasi yang dikembangkan adalah daging yang begitu banyak mendadak hilang. Setelah itu muncul beberapa pengakuan dari sejumlah orang yang menuding bahwa konten dari Willy Salim ini adalah settingan. Kehebohan konten Willy Salim ini juga menuai beragam tanggapan bahkan ditanggapi oleh sejumlah konten kreator ya, Tribuners ya. Tapi ternyata kehebohan konten Willy Salim ini tidak berhenti sampai di situ saja karena warga bahkan kini melaporkan sang kreator ke pihak kepolisian. Kini Willy Salim juga terancam bernasib berhadapan dengan hukum atas pelaporan tersebut. Kantor hukum Rian Gumai Law Firm sendiri melaporkan Willy Salim ini ke Polda Sumsel. Hal ini disampaikan oleh Rian Gumai saat dikonfirmasi oleh wartawan lapangan kita ya, Tribuners ya. Disampaikan oleh Rian Gumai bahwa dirinya sebagai warga Palembang asli dan mewakili semua warga Palembang ini tidak terima dengan konten tersebut dan terpaksa melaporkan hal ini ke Polda Sumsel. Rian Gumai juga bilang kedatangannya bersama tim ke Polda Sumsel memang dalam upaya langkah hukum terhadap Willy Salim agar semua pihak ini menurutnya ada efek jera dan pelajaran bagi kreator lain begitu ya untuk tidak sengaja membuat konten yang tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum dan juga berdampak sosial yang ditimbulkan. Rian ini berharap dengan adanya laporan informasi tersebut melalui Humas Polda Sumsel, penyidik ini bisa bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan akan segera masuk LP Model B. Terkait laporan ini sendiri, Willy Salim ini terancam pasal 28 ayat 2 dan 3, Jungto pasal 45 ayat 1, 2 dan 3, Jungto pasal 27 ayat 1 dan 3 tentang Undang-Undang ITE. Presenter senior Helmi Yahya turut berkomentar terkait konten Willy Salim yang mengaku kehilangan 200 kg daging rendang saat acara memasak besar di Palembang. Helmi Yahya melalui unggahan di Instagramnya mengingatkan agar para konten kreator bijak setiap kali membuat konten. Dia menyoroti aksi Willy Salim yang bak sengaja meninggalkan daging rendang di tengah kerumunan orang. Terkait dengan konten tersebut, sehingga membuat nama Palembang jelek, Helmi Yahya pun bereaksi keras. Ia mengaku selama puluhan tahun melakukan aksi sosial lewat tayangan televisi, ia tidak pernah mengalami kejadian seperti yang dialami Helmi, yang seperti dialami oleh Willy Salim. Sebab tiap kegiatan dan aktivitas Helmi selalu memperhitungkan semua risikonya. Karenanya ia mengurai dugaan adanya unsur settingan di konten Willy Salim. Helmi pun mengingatkan Willy agar tidak melakukan hal-hal kotor demi mengejar penonton. Sebagai warga asli Palembang, Helmi pun tak terima jika kampung halamannya dicitrakan buruk. Sementara itu pada Minggu 23 Maret, ia mengaku sudah bertemu dengan Willy Salim. Dalam pertemuan tersebut, Willy sudah meminta maaf dan akan memperbaiki diri di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Jadi saya tiba-tiba banyak sekali mendapatkan DM, WA dari masyarakat Palembang yang meminta saya menyampaikan pendapat tentang apa yang dilakukan seorang konten kreator Willy Salim di Palembang, yaitu berupa acara di mana dia memasak 200 kg rendang, kemudian ditinggal lebih dari 10 menit dan begitu kembali dagingnya yang belum matang itu sudah habis. Nah, persoalannya orang menuduh kenapa lama banget meninggalkan daging-daging itu ya di tengah kerumunan massa yang banyak banget, yang itu sesuatu yang memang diharapkan oleh seorang konten kreator Willy Salim. Ya, saya mengikuti jejakmu selama ini bagi-bagi uang dan sebagainya. Sorry ya, saya sudah melakukan itu berpuluh tahun yang lalu melalui bedah rumah, uang kaget, tapi tidak pernah sampai menimbulkan chaos karena semuanya kita pikirin. Tiap kali kami bangun rumah, kami izin ke seluruh masyarakat. Uang kaget saya dikawal oleh polisi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Masalahnya orang
banyak menduga ini settingan. Ekspresi mukamu nggak terlalu kaget juga ya, dan ini menurut saya nggak bisa begitu sebagai konten kreator. Pikirkanlah ya, nggak semua yang kita lakukan demi mengejar konten, demi mengejar views gitu, melakukan hal-hal seperti ini. Ya mungkin Anda tidak sadar, atau mungkin sadar apa yang dilakukan sekarang itu mempermalukan sebagian orang-orang Palembang. Nggak segitunya kali orang Palembang tercitrakan, antara lain ini kan masalah persepsi. Wah, orang Palembang nggak bisa diatur, rakus gitu, yang belum mateng aja diserbu habis, ada yang bilang bawa ember dan sebagainya, sehingga orang banyak menduga ini settingan. Silakan melakukan kreativitas apapun, tapi pikirkan dampaknya. Termasuk para food blogger yang kadang menilai orang ya dengan demikian kelewatan sampai restorannya tutup, warungnya tutup, padahal utangnya untuk membangun warung belum selesai. Mari kita punya tanggung jawab. Wah, Piajar, sekali lagi, kalau kamu merasa salah, minta maaf lah. Nggak semua orang Palembang seperti itu. Nah, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi apa yang kamu lakukan itu menampar cukup banyak orang, dan saya adalah orang yang ikut andil ya dalam rangka bagaimana membuat Palembang itu menjadi kota yang makin baik, makin baik. Jadi sekali lagi, Willy Salim, saya menunggu sikapmu. Ini banyak sekali orang yang teman-teman konten kreator gitu, terutama yang orang-orang Palembang atau malah bukan orang Palembang yang juga menyayangkan apa yang kamu lakukan. Jadilah konten kreator, kreativitasmu boleh segila apapun, tetapi perhitungkan apa dampak dari konten tersebut. Saya sebagai ketua asosiasi mempersilakan kamu untuk berkreasi. Menolong masyarakat, silakan, karena saya juga melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi pikirkan ya, tidak semua apa yang kita lakukan itu berdampak seperti yang kita mau. Apalagi kalau ada unsur settingan di sini. Itu aja. Pagi tadi Willy Salim sudah menemui saya, dia sudah minta maaf, tapi saya betul-betul menekankan bahwa pantas kami itu tersinggung ya, dan banyak sekali orang-orang Palembang baik di sana maupun di rantau yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti akibat video konten yang dibuat demikian tidak bertanggung jawab. Saya katakan, kamu boleh mengatakan bahwa kamu persiapannya tidak matang. Nah, persiapan tidak matang itu menunjukkan gagal membuat perencanaan. Gagal membuat perencanaan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, itu biasa sehari-hari. Dalam bisnis juga. Kadang-kadang karena kita rencananya tidak matang atau gagal, itu mengakibatkan kerugian. Kalau kerugian bagi diri sendiri, that's okay. Tetapi ini kerugian bagi satu masyarakat besar. Masyarakat Palembang. Mau kamu katakan itu tidak sengaja, tidak settingan, tetapi menurut saya itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Dan ingat, ya ingat. Dulu di acara RCTI ada namanya Bang Napi, dia mengatakan bahwa kejahatan itu bukan hanya karena niat, tapi adanya kesempatan. Dan Willy Salim sudah membuat kesempatan orang untuk mengambil. Kenapa rendangnya dimasak? Ya, kenapa tidak pindang? Kenapa tidak pempek yang lebih cepat? Kan ini dimasaknya kan habis berbuka, jadi orang tidak lama nunggu. Kenapa ditinggal? Ya, salah gitu. Kalau ada barang ditinggal di tengah kerumunan itu, dan kemudian ada satu orang ngambil, yang lain ikut, salah. Yang salah adalah orang yang melakukan pembiaran. Jadi kamu andil. Kamu boleh mengaku ada settingan atau tidak. Yang menurut saya ini settingan. Menurut saya. Ini kan mainan saya dulu. Saya tahu betul. Dulu kita rencanakannya secara matang. Dan saya sarankan dia untuk minta maaf secara tulus kepada satu masyarakat besar. Saya sebagai ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia ingin mengajak kepada konten kreator, tolonglah ya pertimbangkan bahwa apa yang kita buat konten itu bisa merugikan banyak orang. Tolong lebih hati-hati. Semoga kita semua mengambil hikmah ya diantaranya. Jadi itu saja. Ya, saya sudah menunaikan permintaan banyak orang untuk bertemu dengan Willy Salim. Semoga tidak terulang kasus seperti ini. Berkaitan soal yang viral, ini adalah polemik konten kreator Willy Salim begitu ya. Setelah viral konten masak 200 kg rendang di Palembang, kini Willy Salim juga harus berhadapan dengan hukum, Tribuners. Sebelumnya konten masak 200 kg rendang di Palembang yang dilakukan Willy Salim ini heboh karena narasi yang dikembangkan adalah daging yang begitu banyak mendadak hilang. Setelah itu muncul beberapa pengakuan dari sejumlah orang yang menuding bahwa konten dari Willy Salim ini adalah settingan. Kehebohan konten Willy Salim ini juga menuai beragam tanggapan, bahkan ditanggapi oleh sejumlah konten kreator ya, Tribuners ya. Tapi ternyata kehebohan konten Willy Salim ini tidak berhenti sampai di situ saja, karena warga bahkan kini melaporkan sang kreator ke pihak kepolisian. Kini Willy Salim juga terancam bernasib berhadapan dengan hukum atas pelaporan tersebut. Kantor hukum Rian Gumai Law Firm sendiri melaporkan Willy Salim ini ke Polda Sumsel
Hal ini disampaikan oleh Rian Gumai saat dikonfirmasi oleh wartawan lapangan kita ya, Tribunars ya. Disampaikan oleh Rian Gumai bahwa dirinya sebagai warga Palembang asli dan mewakili semua warga Palembang ini tidak terima dengan konten tersebut dan terpaksa melaporkan hal ini ke Polda Sumsel. Rian Gumai juga bilang kedatangannya bersama tim ke Polda Sumsel memang dalam upaya langkah hukum terhadap Willy Salim agar semua pihak ini menurutnya ada efek jera dan pelajaran bagi kreator lain begitu ya untuk tidak sengaja membuat konten yang tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum dan juga berdampak sosial yang ditimbulkan. Rian ini berharap dengan adanya laporan informasi tersebut melalui Humas Polda Sumsel, penyidik ini bisa bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan akan segera masuk LP model B. Terkait laporan ini sendiri, Willy Salim ini terancam pasal 28 ayat 2 dan 3, Jungto pasal 45 ayat 1, 2 dan 3, Jungto pasal 27 ayat 1 dan 3 tentang Undang-Undang ITE. Presenter senior Helmi Yahya turut berkomentar terkait konten Willy Salim yang mengaku kehilangan 200 kg daging rendang saat acara memasak besar di Palembang. Helmi Yahya melalui unggahan di Instagramnya mengingatkan agar para konten kreator bijak setiap kali membuat konten. Dia menyoroti aksi Willy Salim yang bak sengaja meninggalkan daging rendang di tengah kerumunan orang. Terkait dengan konten tersebut, sehingga membuat nama Palembang jelek, Helmi Yahya pun bereaksi keras. Ia mengaku selama puluhan tahun melakukan aksi sosial lewat tayangan televisi, ia tidak pernah mengalami kejadian seperti yang dialami Helmi, yang seperti dialami oleh Willy Salim. Sebab tiap kegiatan dan aktivitas Helmi selalu memperhitungkan semua risikonya. Karenanya ia mengurai dugaan adanya unsur settingan di konten Willy Salim. Helmi pun mengingatkan Willy agar tidak melakukan hal-hal kotor demi mengejar penonton. Sebagai warga asli Palembang, Helmi pun tak terima jika kampung halamannya dicitrakan buruk. Sementara itu pada Minggu 23 Maret, ia mengaku sudah bertemu dengan Willy Salim. Dalam pertemuan tersebut, Willy sudah meminta maaf dan akan memperbaiki diri di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Jadi saya tiba-tiba banyak sekali mendapatkan DM, WA dari masyarakat Palembang yang meminta saya menyampaikan pendapat tentang apa yang dilakukan seorang konten kreator Willy Salim di Palembang, yaitu berupa acara di mana dia memasak 200 kg rendang, kemudian ditinggal lebih dari 10 menit dan begitu kembali dagingnya yang belum matang itu sudah habis. Nah, persoalannya orang menuduh kenapa lama banget meninggalkan daging-daging itu ya di tengah kerumunan massa yang banyak banget, yang itu sesuatu yang memang diharapkan oleh seorang konten kreator Willy Salim. Ya, saya mengikuti jejakmu selama ini bagi-bagi uang dan sebagainya. Sorry ya, saya udah melakukan itu berpuluh tahun yang lalu melalui bedah rumah, uang kaget, tapi tidak pernah sampai menimbulkan chaos karena semuanya kita pikirin. Tiap kali kami bangun rumah, kami izin ke seluruh masyarakat. Uang kaget saya dikawal oleh polisi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Masalahnya orang banyak menduga ini settingan, ekspresi mukamu nggak terlalu kaget juga ya, dan ini menurut saya nggak bisa begitu sebagai konten kreator. Pikirkanlah ya, nggak semua yang kita lakukan demi mengejar konten, demi mengejar views gitu, melakukan hal-hal seperti ini. Ya mungkin Anda tidak sadar atau mungkin sadar apa yang dilakukan sekarang itu mempermalukan sebagian orang-orang Palembang. Nggak segitunya kali orang Palembang tercitrakan, antara lain ini kan masalah persepsi. Wah, orang Palembang nggak bisa diatur, rakus gitu, yang belum mateng aja diserbu habis, ada yang bilang bawa ember dan sebagainya, sehingga orang banyak menduga ini settingan. Silakan melakukan kreativitas apapun, tapi pikirkan dampaknya, termasuk para food blogger yang kadang menilai orang ya dengan demikian kelewatan sampai restorannya tutup, warungnya tutup, padahal utangnya untuk membangun warung belum selesai. Mari kita punya tanggung jawab. Wah, Piajar, sekali lagi, kalau kamu merasa salah, minta maaf lah. Nggak semua orang Palembang seperti itu. Nah, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi apa
apa yang kamu lakukan itu menampar cukup banyak orang, dan saya adalah orang yang ikut andil ya dalam rangka bagaimana membuat Palembang itu menjadi kota yang makin baik. Jadi sekali lagi, Willy Salim, saya menunggu sikapmu. Ini banyak sekali orang yang teman-teman konten kreator gitu, terutama yang orang-orang Palembang atau malah bukan orang Palembang yang juga menyayangkan apa yang kamu lakukan. Jadilah konten kreator, aktivitasmu boleh segila apapun, tetapi perhitungkan apa dampak dari konten tersebut. Saya sebagai ketua asosiasi mempersilakan kamu untuk berkreasi. Menolong masyarakat, silakan, karena saya juga melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi pikirkan ya, tidak semua apa yang kita lakukan itu berdampak seperti yang kita mau. Apalagi kalau ada unsur settingan di sini. Itu aja. Pagi tadi Willy Salim sudah menemui saya. Dia sudah minta maaf, tapi saya betul-betul menekankan bahwa pantas kami itu tersinggung ya, dan banyak sekali orang-orang Palembang baik di sana maupun di rantau yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti akibat video konten yang dibuat demikian tidak bertanggung jawab. Saya katakan, kamu boleh mengatakan bahwa kamu persiapannya tidak matang. Nah, persiapan tidak matang itu menunjukkan gagal membuat perencanaan. Gagal membuat perencanaan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, itu biasa sehari-hari. Dalam bisnis juga. Kadang-kadang karena kita rencananya tidak matang atau gagal, itu mengakibatkan kerugian. Kalau kerugian bagi diri sendiri, that's okay. Tetapi ini kerugian bagi satu masyarakat besar. Masyarakat Palembang. Mau kamu katakan itu tidak sengaja, tidak settingan, tetapi menurut saya itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Dan ingat, dulu di Arca RCTI ada namanya Bang Napi. Dia mengatakan bahwa kejahatan itu bukan hanya karena niat, tapi adanya kesempatan. Dan Willy Salim sudah membuat kesempatan orang untuk mengambil. Kenapa rendang yang dimasak? Ya, kenapa tidak pindang? Kenapa tidak pempek yang lebih cepat? Kan ini dimasaknya kan habis berbuka. Jadi orang tidak lama nunggu. Kenapa ditinggal? Ya, salah gitu. Kalau ada barang ditinggal di tengah kerumunan itu, dan kemudian ada satu orang yang ngambil, yang lain ikut, salah. Yang salah adalah orang yang melakukan pembiaran. Jadi kamu andil. Kamu boleh mengaku ada settingan atau tidak. Yang menurut saya ini settingan. Menurut saya. Ini kan mainan saya dulu. Saya tahu betul. Dulu kita rencanakannya secara matang. Dan saya sarankan dia untuk minta maaf secara tulus kepada satu masyarakat besar. Saya sebagai ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia ingin mengajak kepada konten kreator, tolonglah ya pertimbangkan bahwa apa yang kita buat konten itu bisa merugikan banyak orang. Tolong lebih hati-hati. Semoga kita semua mengambil hikmah ya diantaranya. Jadi itu saja. Ya, saya sudah menunaikan permintaan banyak orang bertemu dengan Willy Salim. Semoga tidak terulang kasus seperti ini. Berkaitan soal yang viral, ini adalah polemik konten kreator Willy Salim begitu ya. Setelah viral konten masak 200 kg rendang di Palembang, kini Willy Salim juga harus berhadapan dengan hukum, Tribuners. Sebelumnya konten masak 200 kg rendang di Palembang yang dilakukan Willy Salim ini heboh karena narasi yang dikembangkan adalah daging yang begitu banyak mendadak hilang. Setelah itu muncul beberapa pengakuan dari sejumlah orang yang menuding bahwa konten dari Willy Salim ini adalah settingan. Kehebohan konten Willy Salim ini juga menuai beragam tanggapan, bahkan ditanggapi oleh sejumlah konten kreator ya, Tribuners ya. Tapi ternyata kehebohan konten Willy Salim ini tidak berhenti sampai di situ saja, karena warga bahkan kini melaporkan sang kreator ke pihak kepolisian. Kini Willy Salim juga terancam bernasib berhadapan dengan hukum atas pelaporan tersebut. Kantor hukum Rian Gumai Law Firm sendiri melaporkan Willy Salim ini ke Polda Sumsel. Hal ini disampaikan oleh Rian Gumai saat dikonfirmasi oleh wartawan lapangan kita ya, Tribuners ya. Disampaikan oleh Rian Gumai bahwa dirinya sebagai warga Palembang asli dan mewakili semua warga Palembang ini tidak terima dengan konten tersebut dan terpaksa melaporkan hal ini ke Polda Sumsel. Rian Gumai juga bilang kedatangannya bersama tim ke Polda Sumsel memang dalam upaya langkah hukum terhadap Willy Salim agar semua pihak ini menurutnya ada efek jera dan pelajaran bagi kreator lain begitu ya, untuk tidak sengaja membuat konten yang tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum dan juga berdampak sosial yang ditimbulkan. Rian ini berharap dengan adanya laporan informasi tersebut melalui
Humas Polda Sumsel, penyidik ini bisa bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan akan segera masuk LP Model B. Terkait laporan ini sendiri, Willy Salim ini terancam pasal 28 ayat 2 dan 3, Jungto pasal 45 ayat 1, 2 dan 3, Jungto pasal 27 ayat 1 dan 3 tentang Undang-Undang ITE. Presenter senior Helmi Yahya turut berkomentar terkait konten Willy Salim yang mengaku kehilangan 200 kg daging rendang saat acara memasak besar di Palembang. Helmi Yahya melalui unggahan di Instagramnya mengingatkan agar para konten kreator bijak setiap kali membuat konten. Dia menyoroti aksi Willy Salim yang bak sengaja meninggalkan daging rendang di tengah kerumunan orang. Terkait dengan konten tersebut, sehingga membuat nama Palembang jelek, Helmi Yahya pun bereaksi keras. Ia mengaku selama puluhan tahun melakukan aksi sosial lewat tayangan televisi, ia tidak pernah mengalami kejadian seperti yang dialami Helmi, yang seperti dialami oleh Willy Salim. Sebab tiap kegiatan dan aktivitas Helmi selalu memperhitungkan semua risikonya. Karenanya ia mengurai dugaan adanya unsur settingan di konten Willy Salim. Helmi pun mengingatkan Willy agar tidak melakukan hal-hal kotor demi mengejar penonton. Sebagai warga asli Palembang, Helmi pun tak terima jika kampung halamannya dicitrakan buruk. Sementara itu pada Minggu 23 Maret, ia mengaku sudah bertemu dengan Willy Salim. Dalam pertemuan tersebut, Willy sudah meminta maaf dan akan memperbaiki diri di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Jadi saya tiba-tiba banyak sekali mendapatkan DM, WA dari masyarakat Palembang yang meminta saya menyampaikan pendapat tentang apa yang dilakukan seorang konten kreator Willy Salim di Palembang, yaitu berupa acara di mana dia memasak 200 kg rendang, kemudian ditinggal lebih dari 10 menit dan begitu kembali dagingnya yang belum matang itu sudah habis. Nah, persoalannya orang menuduh kenapa lama banget meninggalkan daging-daging itu ya di tengah kerumunan massa yang banyak banget, yang itu sesuatu yang memang diharapkan oleh seorang konten kreator Willy Salim. Ya, saya mengikuti jejakmu selama ini, bagi-bagi uang dan sebagainya. Sorry ya, saya sudah melakukan itu berpuluh tahun yang lalu melalui bedah rumah, uang kaget, tapi tidak pernah sampai menimbulkan chaos karena semuanya kita pikirin. Tiap kali kami bangun rumah, kami izin ke seluruh masyarakat. Uang kaget saya dikawal oleh polisi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Masalahnya orang banyak menduga ini settingan, ekspresi mukamu nggak terlalu kaget juga ya, dan ini menurut saya nggak bisa begitu sebagai konten kreator. Pikirkanlah ya, nggak semua yang kita lakukan demi mengejar konten, demi mengejar views gitu, melakukan hal-hal seperti ini. Ya mungkin Anda tidak sadar atau mungkin sadar apa yang dilakukan sekarang itu mempermalukan sebagian orang-orang Palembang. Nggak segitunya kali orang Palembang tercitrakan, antara lain ini kan masalah persepsi. Wah, orang Palembang nggak bisa diatur, rakus gitu, yang belum mateng aja diserbu habis, ada yang bilang bawa ember dan sebagainya, sehingga orang banyak menduga ini settingan. Silakan melakukan kreativitas apapun, tapi pikirkan dampaknya, termasuk para food blogger yang kadang menilai orang ya dengan demikian kelewatan sampai restorannya tutup, warungnya tutup, padahal utangnya untuk membangun warung belum selesai. Mari kita punya tanggung jawab. Wah, piajar sekali lagi, kalau kamu merasa salah, minta maaf lah. Nggak semua orang Palembang seperti itu. Nah, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi apa yang kamu lakukan itu menampar cukup banyak orang, dan saya adalah orang yang ikut andil ya dalam rangka bagaimana membuat Palembang itu menjadi kota yang makin baik, makin baik. Jadi sekali lagi, Willy Salim, saya menunggu sikapmu. Ini banyak sekali orang yang teman-teman konten kreator gitu, terutama yang orang-orang Palembang atau malah bukan orang Palembang yang juga menyayangkan apa yang kamu lakukan. Jadilah konten kreator, kreativitasmu boleh segila apapun, tetapi perhitungkan apa dampak dari konten tersebut. Saya sebagai ketua asosiasi mempersilakan kamu untuk berkreasi, menolong masyarakat, silakan, karena saya juga melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi pikirkan ya, tidak semua apa yang kita lakukan itu berdampak seperti yang kita mau, apalagi kalau ada unsur settingan di sini. Itu aja. Pagi tadi Willy Salim sudah menemui saya
dia sudah minta maaf, tapi saya betul-betul menekankan bahwa pantas kami itu tersinggung ya, dan banyak sekali orang-orang Palembang baik di sana maupun di rantau yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti akibat video konten yang dibuat demikian tidak bertanggung jawab. Saya katakan, kamu boleh mengatakan bahwa kamu persiapannya tidak matang. Nah, persiapan tidak matang itu menunjukkan gagal membuat perencanaan. Gagal membuat perencanaan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, itu biasa sehari-hari. Dalam bisnis juga. Kadang-kadang karena kita rencananya tidak matang atau gagal, itu mengakibatkan kerugian. Kalau kerugian bagi diri sendiri, that's okay. Tetapi ini kerugian bagi satu masyarakat besar. Masyarakat Palembang. Mau kamu katakan itu tidak sengaja, tidak settingan, tetapi menurut saya itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Dan ingat, ya ingat. Dulu di Arca RCTI ada namanya Bang Napi, dia mengatakan bahwa kejahatan itu bukan hanya karena niat tapi adanya kesempatan. Dan Willy Salim sudah membuat kesempatan orang untuk mengambil. Kenapa rendang yang dimasak? Ya, kenapa tidak pindang? Kenapa tidak pempek yang lebih cepat? Kan ini dimasaknya kan habis berbuka. Jadi orang tidak lama nunggu. Kenapa ditinggal? Ya, salah gitu. Kalau ada barang ditinggal di tengah kerumunan itu dan kemudian ada satu orang ngambil yang lain ikut, salah. Yang salah adalah orang yang melakukan pembiaran. Jadi kamu andil. Kamu boleh mengaku ada settingan atau tidak. Yang menurut saya ini settingan. Menurut saya. Ini kan mainan saya dulu. Saya tahu betul. Dulu kita rencanakannya secara matang. Dan saya sarankan dia untuk minta maaf secara tulus kepada satu masyarakat besar. Saya sebagai ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia ingin mengajak kepada konten kreator, tolonglah ya pertimbangkan bahwa apa yang kita buat konten itu bisa merugikan banyak orang. Tolong lebih hati-hati. Semoga kita semua mengambil hikmah ya diantaranya. Jadi itu saja. Ya, saya sudah menunaikan permintaan banyak orang bertemu dengan Willy Salim. Semoga tidak terulang kasus seperti ini. Berkaitan soal yang viral, ini adalah polemik konten kreator Willy Salim begitu ya. Setelah viral konten masak 200 kg rendang di Palembang, kini Willy Salim juga harus berhadapan dengan hukum, Tribuners. Sebelumnya konten masak 200 kg rendang di Palembang yang dilakukan Willy Salim ini heboh karena narasi yang dikembangkan adalah daging yang begitu banyak mendadak hilang. Setelah itu muncul beberapa pengakuan dari sejumlah orang yang menuding bahwa konten dari Willy Salim ini adalah settingan. Kehebohan konten Willy Salim ini juga menuai beragam tanggapan, bahkan ditanggapi oleh sejumlah konten kreator ya, Tribuners ya. Tapi ternyata kehebohan konten Willy Salim ini tidak berhenti sampai di situ saja karena warga bahkan kini melaporkan sang kreator ke pihak kepolisian. Kini Willy Salim juga terancam bernasib berhadapan dengan hukum atas pelaporan tersebut. Kantor hukum Rian Gumai Law Firm sendiri melaporkan Willy Salim ini ke Polda Sumsel. Hal ini disampaikan oleh Rian Gumai saat dikonfirmasi oleh wartawan lapangan kita ya, Tribuners ya. Disampaikan oleh Rian Gumai bahwa dirinya sebagai warga Palembang asli dan mewakili semua warga Palembang ini tidak terima dengan konten tersebut dan terpaksa melaporkan hal ini ke Polda Sumsel. Rian Gumai juga bilang kedatangannya bersama tim ke Polda Sumsel memang dalam upaya langkah hukum terhadap Willy Salim agar semua pihak ini menurutnya ada efek jera dan pelajaran bagi kreator lain begitu ya, untuk tidak sengaja membuat konten yang tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum dan juga berdampak sosial yang ditimbulkan. Rian ini berharap dengan adanya laporan informasi tersebut melalui Humas Polda Sumsel, penyidik ini bisa bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan akan segera masuk LP Model B. Terkait laporan ini sendiri, Willy Salim ini terancam pasal 28 ayat 2 dan 3, Jungto pasal 45 ayat 1, 2 dan 3, Jungto pasal 27 ayat 1 dan 3 tentang Undang-Undang ITE. Presenter senior Helmi Yahya turut berkomentar terkait konten Willy Salim yang mengaku kehilangan 200 kg daging rendang saat acara memasak besar di Palembang. Helmi Yahya melalui unggahan di Instagramnya mengingatkan agar para konten kreator bijak setiap kali membuat konten. Dia menyoroti aksi Willy Salim yang bak sengaja meninggalkan daging rendang di tengah kerumunan orang. Terkait dengan konten tersebut, sehingga membuat nama Palembang jelek, Helmi Yahya pun bereaksi keras. Ia mengaku selama puluhan tahun melakukan aksi sosial lewat tayangan televisi, ia tidak pernah mengalami kejadian seperti yang dialami Helmi, yang seperti dialami oleh Willy Salim.
Sebab tiap kegiatan dan aktivitas Helmi selalu memperhitungkan semua risikonya. Karenanya ia mengurai dugaan adanya unsur settingan di konten Willy Salim. Helmi pun mengingatkan Willy agar tidak melakukan hal-hal kotor demi mengejar penonton. Sebagai warga asli Palembang, Helmi pun tak terima jika kampung halamannya dicitrakan buruk. Sementara itu pada Minggu 23 Maret, ia mengaku sudah bertemu dengan Willy Salim. Dalam pertemuan tersebut, Willy sudah meminta maaf dan akan memperbaiki diri di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Jadi saya tiba-tiba banyak sekali mendapatkan DM, WA dari masyarakat Palembang yang meminta saya menyampaikan pendapat tentang apa yang dilakukan seorang konten kreator Willy Salim di Palembang, yaitu berupa acara di mana dia memasak 200 kg rendang, kemudian ditinggal lebih dari 10 menit dan begitu kembali dagingnya yang belum matang itu sudah habis. Nah, persoalannya orang menuduh kenapa lama banget meninggalkan daging-daging itu ya di tengah kerumunan massa yang banyak banget, yang itu sesuatu yang memang diharapkan oleh seorang konten kreator Willy Salim. Ya, saya mengikuti jejakmu selama ini, bagi-bagi uang dan sebagainya. Sorry ya, saya sudah melakukan itu berpuluh tahun yang lalu melalui bedah rumah, uang kaget, tapi tidak pernah sampai menimbulkan chaos karena semuanya kita pikirin. Tiap kali kami bangun rumah, kami izin ke seluruh masyarakat. Uang kaget saya dikawal oleh polisi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Masalahnya orang banyak menduga ini settingan, ekspresi mukamu nggak terlalu kaget juga ya, dan ini menurut saya nggak bisa begitu sebagai konten kreator. Pikirkanlah ya, nggak semua yang kita lakukan demi mengejar konten, demi mengejar views gitu, melakukan hal-hal seperti ini. Ya mungkin Anda tidak sadar atau mungkin sadar apa yang dilakukan sekarang itu mempermalukan sebagian orang-orang Palembang. Nggak segitunya kali orang Palembang tercitrakan, antara lain ini kan masalah persepsi. Wah, orang Palembang nggak bisa diatur, rakus gitu, yang belum mateng aja diserbu habis, ada yang dibilang bawa ember dan sebagainya, sehingga orang banyak menduga ini settingan. Silakan melakukan kreativitas apapun, tapi pikirkan dampaknya, termasuk para food blogger yang kadang menilai orang ya dengan demikian kelewatan sampai restorannya tutup, warungnya tutup, padahal utangnya untuk membangun warung belum selesai. Mari kita punya tanggung jawab. Wah, piajar sekali lagi, kalau kamu merasa salah, minta maaf lah. Nggak semua orang Palembang seperti itu. Nah, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi apa yang kamu lakukan itu menampar cukup banyak orang, dan saya adalah orang yang ikut andil ya dalam rangka bagaimana membuat Palembang itu menjadi kota yang makin baik, makin baik. Jadi sekali lagi, Willy Salim, saya menunggu sikapmu. Ini banyak sekali orang yang teman-teman konten kreator gitu, terutama yang orang-orang Palembang atau malah bukan orang Palembang yang juga menyayangkan apa yang kamu lakukan. Jadilah konten kreator, kreativitasmu boleh segila apapun, tetapi perhitungkan apa dampak dari konten tersebut. Saya sebagai ketua asosiasi mempersilakan kamu untuk berkreasi, menolong masyarakat, silakan, karena saya juga melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi pikirkan ya, tidak semua apa yang kita lakukan itu berdampak seperti yang kita mau, apalagi kalau ada unsur settingan di sini. Itu aja. Pagi tadi Willy Salim sudah menemui saya, dia sudah minta maaf, tapi saya betul-betul menekankan bahwa pantas kami itu tersinggung ya, dan banyak sekali orang-orang Palembang baik di sana maupun di rantau yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti akibat video konten yang dibuat demikian tidak bertanggung jawab. Saya katakan, kamu boleh mengatakan bahwa kamu persiapannya tidak matang. Nah, persiapan tidak matang itu menunjukkan gagal membuat perencanaan. Gagal membuat perencanaan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, itu biasa sehari-hari. Dalam bisnis juga. Kadang-kadang karena kita rencananya tidak matang atau gagal, itu mengakibatkan kerugian. Kalau kerugian bagi diri sendiri, that's okay. Tetapi ini kerugian bagi satu masyarakat besar. Masyarakat Palembang. Mau kamu katakan itu tidak sengaja, tidak settingan, tetapi menurut saya itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Dan ingat, ya ingat. Dulu di acara RCTI ada namanya Bang Napi, dia mengatakan bahwa kejahatan itu bukan hanya karena niat, tapi adanya kesempatan. Dan Willy Salim sudah membuat kesempatan orang untuk mengambil. Kenapa rendang yang dimasak? Ya, kenapa tidak pindang? Kenapa tidak pempek yang lebih cepat? Kan ini dimasaknya kan habis berbuka, jadi orang tidak lama nunggu. Kenapa ditinggal? Ya, salah gitu. Kalau ada barang ditinggal di tengah kerumunan itu, dan kemudian ada satu orang ngambil, yang lain ikut, salah. Yang salah adalah orang yang melakukan pembiaran. Jadi kamu andil.
Kamu boleh mengaku ada settingan atau tidak, ya menurut saya ini settingan. Menurut saya. Ini kan mainan saya dulu. Saya tahu betul. Dulu kita rencanakannya secara matang. Dan saya sarankan dia untuk minta maaf secara tulus kepada satu masyarakat besar. Saya sebagai Ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia ingin mengajak kepada konten kreator, tolonglah ya pertimbangkan bahwa apa yang kita buat konten itu bisa merugikan banyak orang. Tolong lebih hati-hati. Semoga kita semua mengambil hikmah ya diantaranya. Jadi itu saja. Ya, saya sudah menunaikan permintaan banyak orang untuk bertemu dengan Willy Salim. Semoga tidak terulang kasus seperti ini. Berkaitan soal yang viral, ini adalah polemik konten kreator Willy Salim begitu ya. Setelah viral konten masak 200 kg rendang di Palembang, kini Willy Salim juga harus berhadapan dengan hukum, Tribuners. Sebelumnya konten masak 200 kg rendang di Palembang yang dilakukan Willy Salim ini heboh karena narasi yang dikembangkan adalah daging yang begitu banyak mendadak hilang. Setelah itu muncul beberapa pengakuan dari sejumlah orang yang menuding bahwa konten dari Willy Salim ini adalah settingan. Kehebohan konten Willy Salim ini juga menuai beragam tanggapan, bahkan ditanggapi oleh sejumlah konten kreator ya, Tribuners ya. Tapi ternyata kehebohan konten Willy Salim ini tidak berhenti sampai di situ saja karena warga bahkan kini melaporkan sang kreator ke pihak kepolisian. Kini Willy Salim juga terancam bernasib berhadapan dengan hukum atas pelaporan tersebut. Kantor hukum Rian Gumai Law Firm sendiri melaporkan Willy Salim ini ke Polda Sumsel. Hal ini disampaikan oleh Rian Gumai saat dikonfirmasi oleh wartawan lapangan kita ya, Tribuners ya. Disampaikan oleh Rian Gumai bahwa dirinya sebagai warga Palembang asli dan mewakili semua warga Palembang ini tidak terima dengan konten tersebut dan terpaksa melaporkan hal ini ke Polda Sumsel. Rian Gumai juga bilang kedatangannya bersama tim ke Polda Sumsel memang dalam upaya langkah hukum terhadap Willy Salim agar semua pihak ini menurutnya ada efek jera dan pelajaran bagi kreator lain begitu ya, untuk tidak sengaja membuat konten yang tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum dan juga berdampak sosial yang ditimbulkan. Rian ini berharap dengan adanya laporan informasi tersebut melalui Humas Polda Sumsel, penyidik ini bisa bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan akan segera masuk LP Model B. Terkait laporan ini sendiri, Willy Salim ini terancam pasal 28 ayat 2 dan 3, Jungto pasal 45 ayat 1, 2 dan 3, Jungto pasal 27 ayat 1 dan 3 tentang Undang-Undang ITE. Presenter senior Helmi Yahya turut berkomentar terkait konten Willy Salim yang mengaku kehilangan 200 kg daging rendang saat acara memasak besar di Palembang. Helmi Yahya melalui unggahan di Instagramnya mengingatkan agar para konten kreator bijak setiap kali membuat konten. Dia menyoroti aksi Willy Salim yang bak sengaja meninggalkan daging rendang di tengah kerumunan orang. Terkait dengan konten tersebut, sehingga membuat nama Palembang jelek, Helmi Yahya pun bereaksi keras. Ia mengaku selama puluhan tahun melakukan aksi sosial lewat tayangan televisi, ia tidak pernah mengalami kejadian seperti yang dialami Helmi, yang seperti dialami oleh Willy Salim. Sebab tiap kegiatan dan aktivitas Helmi selalu memperhitungkan semua risikonya. Karenanya ia mengurai dugaan adanya unsur settingan di konten Willy Salim. Helmi pun mengingatkan Willy agar tidak melakukan hal-hal kotor demi mengejar penonton. Sebagai warga asli Palembang, Helmi pun tak terima jika kampung halamannya dicitrakan buruk. Sementara itu pada Minggu 23 Maret, ia mengaku sudah bertemu dengan Willy Salim. Dalam pertemuan tersebut, Willy sudah meminta maaf dan akan memperbaiki diri di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Jadi saya tiba-tiba banyak sekali mendapatkan DM, WA dari masyarakat Palembang yang meminta saya menyampaikan pendapat tentang apa yang dilakukan seorang konten kreator Willy Salim di Palembang, yaitu berupa acara di mana dia memasak 200 kg rendang, kemudian ditinggal lebih dari 10 menit dan begitu kembali dagingnya yang belum matang itu sudah habis. Nah, persoalannya orang menuduh kenapa lama banget meninggalkan daging-daging
itu ya, di tengah kerumunan massa yang banyak banget, yang itu sesuatu yang memang diharapkan oleh seorang konten kreator Willy Salim. Ya, saya mengikuti jejakmu selama ini, bagi-bagi uang dan sebagainya. Sorry ya, saya udah melakukan itu berpuluh tahun yang lalu melalui bedah rumah, uang kaget, tapi tidak pernah sampai menimbulkan chaos. Karena semuanya kita pikirin, tiap kali kami bangun rumah, kami izin ke seluruh masyarakat. Uang kaget saya dikawal oleh polisi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Masalahnya orang banyak menduga ini settingan, ekspresi mukamu nggak terlalu kaget juga ya, dan ini menurut saya nggak bisa begitu sebagai konten kreator. Pikirkanlah ya, nggak semua yang kita lakukan demi mengejar konten, demi mengejar views gitu, melakukan hal-hal seperti ini. Ya mungkin Anda tidak sadar, atau mungkin sadar apa yang dilakukan sekarang itu mempermalukan sebagian orang-orang Palembang. Nggak segitunya kali orang Palembang tercitrakan, antara lain ini kan masalah persepsi. Wah, orang Palembang nggak bisa diatur, rakus gitu, yang belum mateng aja diserbu habis, ada yang bilang bawa ember dan sebagainya, sehingga orang banyak menduga ini settingan. Silakan melakukan kreativitas apapun, tapi pikirkan dampaknya, termasuk para food blogger yang kadang menilai orang ya dengan demikian kelewatan sampai restorannya tutup, warungnya tutup, padahal utangnya untuk membangun warung belum selesai. Mari kita punya tanggung jawab. Wah, Piajar, sekali lagi, kalau kamu merasa salah, minta maaf lah. Nggak semua orang Palembang seperti itu. Nah, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi apa yang kamu lakukan itu menampar cukup banyak orang, dan saya adalah orang yang ikut andil ya dalam rangka bagaimana membuat Palembang itu menjadi kota yang makin baik, makin baik. Jadi sekali lagi, Willy Salim, saya menunggu sikapmu. Ini banyak sekali orang yang teman-teman konten kreator gitu, terutama yang orang-orang Palembang atau malah bukan orang Palembang yang juga menyayangkan apa yang kamu lakukan. Jadilah konten kreator, kreativitasmu boleh segila apapun, tetapi perhitungkan apa dampak dari konten tersebut. Saya sebagai ketua asosiasi mempersilakan kamu untuk berkreasi, menolong masyarakat, silakan, karena saya juga melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi pikirkan ya, tidak semua apa yang kita lakukan itu berdampak seperti yang kita mau, apalagi kalau ada unsur settingan di sini. Itu aja. Pagi tadi Willy Salim sudah menemui saya, dia sudah minta maaf, tapi saya betul-betul menekankan bahwa pantas kami itu tersinggung ya, dan banyak sekali orang-orang Palembang baik di sana maupun di rantau yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti akibat video konten yang dibuat demikian tidak bertanggung jawab. Saya katakan, kamu boleh mengatakan bahwa kamu persiapannya tidak matang. Nah, persiapan tidak matang itu menunjukkan gagal membuat perencanaan. Gagal membuat perencanaan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, itu biasa sehari-hari. Dalam bisnis juga. Kadang-kadang karena kita rencananya tidak matang atau gagal, itu mengakibatkan kerugian. Kalau kerugian bagi diri sendiri, that's okay. Tetapi ini kerugian bagi satu masyarakat besar. Masyarakat Palembang. Mau kamu katakan itu tidak sengaja, tidak settingan, tetapi menurut saya itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Dan ingat, dulu di Arca RCTI ada namanya Bang Napi, dia mengatakan bahwa kejahatan itu bukan hanya karena niat, tapi adanya kesempatan. Dan Willy Salim sudah membuat kesempatan orang untuk mengambil. Kenapa rendang yang dimasak? Ya, kenapa tidak pindang? Kenapa tidak pempek yang lebih cepat? Kan ini dimasaknya kan habis berbuka, jadi orang tidak lama nunggu. Kenapa ditinggal? Ya, salah gitu. Kalau ada barang ditinggal di tengah kerumunan itu, dan kemudian ada satu orang yang ngambil, yang lain ikut, salah. Yang salah adalah orang yang melakukan pembiaran. Jadi kamu andil. Kamu boleh mengaku ada settingan atau tidak. Yang menurut saya ini settingan. Menurut saya. Ini kan mainan saya dulu. Saya tahu betul. Dulu kita rencanakannya secara matang. Dan saya sarankan dia untuk minta maaf secara tulus kepada satu masyarakat besar. Saya sebagai ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia ingin mengajak kepada konten kreator, tolonglah ya pertimbangkan bahwa apa yang kita buat konten itu bisa merugikan banyak orang. Tolong lebih hati-hati. Semoga kita semua mengambil hikmah ya diantaranya. Jadi itu saja. Ya, saya sudah menunaikan permintaan banyak orang untuk bertemu dengan Willy Salim. Semoga tidak terulang kasus seperti ini. Berkaitan soal yang viral, ini adalah polemik konten kreator Willy Salim begitu ya. Setelah viral konten masak 200 kg rendang di Palembang, kini Willy Salim juga harus berhadapan dengan hukum, Tribuners. Sebelumnya konten masak 200 kg rendang di Palembang yang dilakukan Willy Salim ini heboh karena narasi yang dikembangkan adalah daging yang begitu banyak mendadak hilang. Setelah itu muncul beberapa pengakuan dari sejumlah orang yang menuding bahwa
konten dari Willy Salim ini adalah settingan. Kehebohan konten Willy Salim ini juga menuai beragam tanggapan bahkan ditanggapi oleh sejumlah konten kreator ya, Tribuners ya. Tapi ternyata kehebohan konten Willy Salim ini tidak berhenti sampai di situ saja karena warga bahkan kini melaporkan sang kreator ke pihak kepolisian. Kini Willy Salim juga terancam bernasib berhadapan dengan hukum atas pelaporan tersebut. Kantor hukum Rian Gumai Law Firm sendiri melaporkan Willy Salim ini ke Polda Sumsel. Hal ini disampaikan oleh Rian Gumai saat dikonfirmasi oleh wartawan lapangan kita ya, Tribuners ya. Disampaikan oleh Rian Gumai bahwa dirinya sebagai warga Palembang asli dan mewakili semua warga Palembang ini tidak terima dengan konten tersebut dan terpaksa melaporkan hal ini ke Polda Sumsel. Rian Gumai juga bilang kedatangannya bersama tim ke Polda Sumsel memang dalam upaya langkah hukum terhadap Willy Salim agar semua pihak ini menurutnya ada efek jera dan pelajaran bagi kreator lain begitu ya untuk tidak sengaja membuat konten yang tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum dan juga berdampak sosial yang ditimbulkan. Rian ini berharap dengan adanya laporan informasi tersebut melalui Humas Polda Sumsel, penyidik ini bisa bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan akan segera masuk LP model B. Terkait laporan ini sendiri, Willy Salim ini terancam pasal 28 ayat 2 dan 3, Jungto pasal 45 ayat 1, 2 dan 3, Jungto pasal 27 ayat 1 dan 3 tentang Undang-Undang ITE. Presenter senior Helmi Yahya turut berkomentar terkait konten Willy Salim yang mengaku kehilangan 200 kg daging rendang saat acara memasak besar di Palembang. Helmi Yahya melalui unggahan di Instagramnya mengingatkan agar para konten kreator bijak setiap kali membuat konten. Dia menyoroti aksi Willy Salim yang bak sengaja meninggalkan daging rendang di tengah kerumunan orang. Terkait dengan konten tersebut, sehingga membuat nama Palembang jelek, Helmi Yahya pun bereaksi keras. Ia mengaku selama puluhan tahun melakukan aksi sosial lewat tayangan televisi, ia tidak pernah mengalami kejadian seperti yang dialami Helmi, yang seperti dialami oleh Willy Salim. Sebab tiap kegiatan dan aktivitas Helmi selalu memperhitungkan semua risikonya. Karenanya ia mengurai dugaan adanya unsur settingan di konten Willy Salim. Helmi pun mengingatkan Willy agar tidak melakukan hal-hal kotor demi mengejar penonton. Sebagai warga asli Palembang, Helmi pun tak terima jika kampung halamannya dicitrakan buruk. Sementara itu pada Minggu 23 Maret, ia mengaku sudah bertemu dengan Willy Salim. Dalam pertemuan tersebut, Willy sudah meminta maaf dan akan memperbaiki diri di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Jadi saya tiba-tiba banyak sekali mendapatkan DM, WA dari masyarakat Palembang yang meminta saya menyampaikan pendapat tentang apa yang dilakukan seorang konten kreator Willy Salim di Palembang, yaitu berupa acara di mana dia memasak 200 kg rendang, kemudian ditinggal lebih dari 10 menit dan begitu kembali dagingnya yang belum matang itu sudah habis. Nah, persoalannya orang menuduh kenapa lama banget meninggalkan daging-daging itu ya di tengah kerumunan massa yang banyak banget, yang itu sesuatu yang memang diharapkan oleh seorang konten kreator Willy Salim. Ya, saya mengikuti jejakmu selama ini, bagi-bagi uang dan sebagainya. Sorry ya, saya udah melakukan itu berpuluh tahun yang lalu melalui bedah rumah, uang kaget, tapi tidak pernah sampai menimbulkan chaos karena semuanya kita pikirin. Tiap kali kami bangun rumah, kami izin ke seluruh masyarakat. Uang kaget saya dikawal oleh polisi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Masalahnya orang banyak menduga ini settingan, ekspresi mukamu nggak terlalu kaget juga ya, dan ini menurut saya nggak bisa begitu. Sebagai konten kreator, pikirkanlah ya, nggak semua yang kita lakukan demi mengejar konten, demi mengejar views gitu, melakukan hal-hal seperti ini. Ya mungkin Anda tidak sadar, atau mungkin sadar apa yang dilakukan sekarang itu mempermalukan sebagian orang-orang Palembang. Nggak segitunya kali orang Palembang tercitrakan, antara lain ini kan masalah persepsi. Wah, orang Palembang nggak bisa diatur, rakus gitu, yang
belum mateng aja diserbu habis, ada yang dibilang bawa ember dan sebagainya. Sehingga orang banyak menduga ini settingan. Silakan melakukan kreativitas apapun, tapi pikirkan dampaknya. Termasuk para food blogger yang kadang menilai orang ya dengan demikian kelewatan sampai restorannya tutup, warungnya tutup, padahal utangnya untuk membangun warung belum selesai. Mari kita punya tanggung jawab. Wah, Piajar sekali lagi, kalau kamu merasa salah, minta maaf lah. Enggak semua orang Palembang seperti itu. Nah, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi apa yang kamu lakukan itu menampar cukup banyak orang. Dan saya adalah orang yang ikut andil ya dalam rangka bagaimana membuat Palembang itu menjadi kota yang makin baik, makin baik. Jadi sekali lagi, Willy Salim, saya menunggu sikapmu. Ini banyak sekali orang yang teman-teman konten kreator gitu, terutama yang orang-orang Palembang atau malah bukan orang Palembang yang juga menyayangkan apa yang kamu lakukan. Jadilah konten kreator, kreativitasmu boleh segila apapun, tetapi perhitungkan apa dampak dari konten tersebut. Saya sebagai ketua asosiasi mempersilakan kamu untuk berkreasi. Menolong masyarakat, silakan, karena saya juga melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi pikirkan ya, tidak semua apa yang kita lakukan itu berdampak seperti yang kita mau. Apalagi kalau ada unsur settingan di sini. Itu aja. Pagi tadi Willy Salim sudah menemui saya, dia sudah minta maaf, tapi saya betul-betul menekankan bahwa pantas kami itu tersinggung ya, dan banyak sekali orang-orang Palembang baik di sana maupun di rantau yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti akibat video konten yang dibuat demikian tidak bertanggung jawab. Saya katakan, kamu boleh mengatakan bahwa kamu persiapannya tidak matang. Nah, persiapan tidak matang itu menunjukkan gagal membuat perencanaan. Gagal membuat perencanaan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, itu biasa sehari-hari. Dalam bisnis juga. Kadang-kadang karena kita rencananya tidak matang atau gagal, itu mengakibatkan kerugian. Kalau kerugian bagi diri sendiri, that's okay. Tetapi ini kerugian bagi satu masyarakat besar. Masyarakat Palembang. Mau kamu katakan itu tidak sengaja, tidak settingan, tetapi menurut saya itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Dan ingat, ya ingat. Dulu di Arca RCTI ada namanya Bang Napi, dia mengatakan bahwa kejahatan itu bukan hanya karena niat tapi adanya kesempatan. Dan Willy Salim sudah membuat kesempatan orang untuk mengambil. Kenapa rendang yang dimasak? Ya, kenapa tidak pindang? Kenapa tidak pempek yang lebih cepat? Kan ini dimasaknya kan habis berbuka. Jadi orang tidak lama nunggu. Kenapa ditinggal? Ya, salah gitu. Kalau ada barang ditinggal di tengah kerumunan itu dan kemudian ada satu orang yang ngambil, yang lain ikut, salah. Yang salah adalah orang yang melakukan pembiaran. Jadi kamu andil. Kamu boleh mengaku ada settingan atau tidak. Yang menurut saya ini settingan. Menurut saya. Ini kan mainan saya dulu. Saya tahu betul. Dulu kita rencanakannya secara matang. Dan saya sarankan dia untuk minta maaf secara tulus kepada satu masyarakat besar. Saya sebagai ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia ingin mengajak kepada konten kreator, tolonglah ya pertimbangkan bahwa apa yang kita buat konten itu bisa merugikan banyak orang. Tolong lebih hati-hati. Semoga kita semua mengambil hikmah ya diantaranya. Jadi itu saja. Ya, saya sudah menunaikan permintaan banyak orang bertemu dengan Willy Salim. Semoga tidak terulang kasus seperti ini. Berkaitan soal yang viral, ini adalah polemik konten kreator Willy Salim begitu ya. Setelah viral konten masak 200 kg rendang di Palembang, kini Willy Salim juga harus berhadapan dengan hukum, Tribuners. Sebelumnya konten masak 200 kg rendang di Palembang yang dilakukan Willy Salim ini heboh karena narasi yang dikembangkan adalah daging yang begitu banyak mendadak hilang. Setelah itu muncul beberapa pengakuan dari sejumlah orang yang menuding bahwa konten dari Willy Salim ini adalah settingan. Kehebohan konten Willy Salim ini juga menuai beragam tanggapan, bahkan ditanggapi oleh sejumlah konten kreator ya, Tribuners ya. Tapi ternyata kehebohan konten Willy Salim ini tidak berhenti sampai di situ saja, karena warga bahkan kini melaporkan sang kreator ke pihak kepolisian. Kini Willy Salim juga terancam bernasib berhadapan dengan hukum atas pelaporan tersebut. Kantor hukum Rian Gumai Law Firm sendiri melaporkan Willy Salim ini ke Polda Sumsel. Hal ini disampaikan oleh Rian Gumai saat dikonfirmasi oleh wartawan lapangan kita ya, Tribuners ya. Disampaikan oleh Rian Gumai bahwa dirinya sebagai warga Palembang asli dan mewakili semua warga Palembang ini tidak terima dengan konten tersebut dan terpaksa melaporkan hal ini ke Polda Sumsel. Rian Gumai juga bilang kedatangannya bersama tim ke Polda Sumsel memang dalam upaya langkah hukum terhadap Willy Salim agar semua pihak ini menurutnya ada efek jerah dan belajar bagi
pelajaran bagi kreator lain begitu ya untuk tidak sengaja membuat konten yang tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum dan juga berdampak sosial yang ditimbulkan. Rian ini berharap dengan adanya laporan informasi tersebut melalui Humas Polda Sumsel, penyidik ini bisa bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan akan segera masuk LP model B. Terkait laporan ini sendiri, Willy Salim ini terancam pasal 28 ayat 2 dan 3, Jungto pasal 45 ayat 1, 2 dan 3, Jungto pasal 27 ayat 1 dan 3 tentang Undang-Undang ITE. Presenter senior Helmi Yahya turut berkomentar terkait konten Willy Salim yang mengaku kehilangan 200 kg daging rendang saat acara memasak besar di Palembang. Helmi Yahya melalui unggahan di Instagramnya mengingatkan agar para konten kreator bijak setiap kali membuat konten. Dia menyoroti aksi Willy Salim yang bak sengaja meninggalkan daging rendang di tengah kerumunan orang. Terkait dengan konten tersebut, sehingga membuat nama Palembang jelek, Helmi Yahya pun bereaksi keras. Ia mengaku selama puluhan tahun melakukan aksi sosial lewat tayangan televisi, ia tidak pernah mengalami kejadian seperti yang dialami Helmi, yang seperti dialami oleh Willy Salim. Sebab tiap kegiatan dan aktivitas Helmi selalu memperhitungkan semua risikonya. Karenanya ia mengurai dugaan adanya unsur settingan di konten Willy Salim. Helmi pun mengingatkan Willy agar tidak melakukan hal-hal kotor demi mengejar penonton. Sebagai warga asli Palembang, Helmi pun tak terima jika kampung halamannya dicitrakan buruk. Sementara itu pada Minggu 23 Maret, ia mengaku sudah bertemu dengan Willy Salim. Dalam pertemuan tersebut, Willy sudah meminta maaf dan akan memperbaiki diri di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Jadi saya tiba-tiba banyak sekali mendapatkan DM, WA dari masyarakat Palembang yang meminta saya menyampaikan pendapat tentang apa yang dilakukan seorang konten kreator Willy Salim di Palembang, yaitu berupa acara di mana dia memasak 200 kg rendang, kemudian ditinggal lebih dari 10 menit dan begitu kembali dagingnya yang belum matang itu sudah habis. Nah, persoalannya orang menuduh kenapa lama banget meninggalkan daging-daging itu ya di tengah kerumunan massa yang banyak banget, yang itu sesuatu yang memang diharapkan oleh seorang konten kreator Willy Salim. Ya, saya mengikuti jejakmu selama ini bagi-bagi uang dan sebagainya. Sorry ya, saya sudah melakukan itu berpuluh tahun yang lalu melalui bedah rumah, uang kaget, tapi tidak pernah sampai menimbulkan chaos karena semuanya kita pikirin. Tiap kali kami bangun rumah, kami izin ke seluruh masyarakat. Uang kaget saya dikawal oleh polisi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Masalahnya orang banyak menduga ini settingan, ekspresi mukamu nggak terlalu kaget juga ya, dan ini menurut saya nggak bisa begitu. Sebagai konten kreator, pikirkanlah ya, nggak semua yang kita lakukan demi mengejar konten, demi mengejar views gitu, melakukan hal-hal seperti ini. Ya mungkin Anda tidak sadar atau mungkin sadar apa yang dilakukan sekarang itu mempermalukan sebagian orang-orang Palembang. Nggak segitunya kali orang Palembang tercitrakan, antara lain ini kan masalah persepsi. Wah, orang Palembang nggak bisa diatur, rakus gitu, yang belum mateng aja diserbu habis, ada yang dibilang bawa ember dan sebagainya, sehingga orang banyak menduga ini settingan. Silakan melakukan kreativitas apapun, tapi pikirkan dampaknya, termasuk para food blogger yang kadang menilai orang ya dengan demikian kelewatan sampai restorannya tutup, warungnya tutup, padahal utangnya untuk membangun warung belum selesai. Mari kita punya tanggung jawab. Wah, Piajar, sekali lagi, kalau kamu merasa salah, minta maaf lah. Nggak semua orang Palembang seperti itu. Nah, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi apa yang kamu lakukan itu menampar cukup banyak orang, dan saya adalah orang yang ikut andil ya dalam rangka bagaimana membuat Palembang itu menjadi kota yang makin baik, makin baik. Jadi sekali lagi, Willy Salim, saya menunggu sikapmu. Ini banyak sekali orang yang teman-teman konten kreator gitu, terutama yang orang-orang Palembang atau malah bukan orang Palembang yang juga menyayangkan apa yang kamu lakukan. Jadilah konten kreator, aktivitasmu boleh segila apapun, tetapi perhitungkan apa dampak dari konten tersebut. Saya sebagai ketua asosiasi mempersilakan kamu untuk berkreasi, menolong masyarakat, silakan, karena saya juga melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi pikirkan ya, tidak semua apa yang kita lakukan itu berdampak seperti yang kita mau, apalagi kalau ada unsur settingan di sini. Itu aja. Pagi tadi Willy Salim sudah menemui saya
dia sudah minta maaf, tapi saya betul-betul menekankan bahwa pantas kami itu tersinggung ya, dan banyak sekali orang-orang Palembang baik di sana maupun di rantau yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti akibat video konten yang dibuat demikian tidak bertanggung jawab. Saya katakan, kamu boleh mengatakan bahwa kamu persiapannya tidak matang. Nah, persiapan tidak matang itu menunjukkan gagal membuat perencanaan. Gagal membuat perencanaan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, itu biasa sehari-hari. Dalam bisnis juga. Kadang-kadang karena kita rencananya tidak matang atau gagal, itu mengakibatkan kerugian. Kalau kerugian bagi diri sendiri, that's okay. Tetapi ini kerugian bagi satu masyarakat besar. Masyarakat Palembang. Mau kamu katakan itu tidak sengaja, tidak settingan, tetapi menurut saya itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Dan ingat, ya ingat. Dulu di acara RCTI ada namanya Bang Napi, dia mengatakan bahwa kejahatan itu bukan hanya karena niat tapi adanya kesempatan. Dan Willy Salim sudah membuat kesempatan orang untuk mengambil. Kenapa rendangnya dimasak? Ya, kenapa tidak pindang? Kenapa tidak pempek yang lebih cepat? Kan ini dimasaknya kan habis berbuka. Jadi orang tidak lama nunggu. Kenapa ditinggal? Ya, salah gitu. Kalau ada barang ditinggal di tengah kerumunan itu dan kemudian ada satu orang ngambil yang lain ikut, salah. Yang salah adalah orang yang melakukan pembiaran. Jadi kamu andil. Kamu boleh mengaku ada settingan atau tidak. Yang menurut saya ini settingan. Menurut saya. Ini kan mainan saya dulu. Saya tahu betul. Dulu kita rencanakannya secara matang. Dan saya sarankan dia untuk minta maaf secara tulus kepada satu masyarakat besar. Saya sebagai ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia ingin mengajak kepada konten kreator, tolonglah ya pertimbangkan bahwa apa yang kita buat konten itu bisa merugikan banyak orang. Tolong lebih hati-hati. Semoga kita semua mengambil hikmah ya diantaranya. Jadi itu saja. Ya, saya sudah menunaikan permintaan banyak orang bertemu dengan Willy Salim. Semoga tidak terulang kasus seperti ini. Berkaitan soal yang viral, ini adalah polemik konten kreator Willy Salim begitu ya. Setelah viral konten masak 200 kg rendang di Palembang, kini Willy Salim juga harus berhadapan dengan hukum, Tribuners. Sebelumnya konten masak 200 kg rendang di Palembang yang dilakukan Willy Salim ini heboh karena narasi yang dikembangkan adalah daging yang begitu banyak mendadak hilang. Setelah itu muncul beberapa pengakuan dari sejumlah orang yang menuding bahwa konten dari Willy Salim ini adalah settingan. Kehebohan konten Willy Salim ini juga menuai beragam tanggapan bahkan ditanggapi oleh sejumlah konten kreator ya, Tribuners ya. Tapi ternyata kehebohan konten Willy Salim ini tidak berhenti sampai di situ saja karena warga bahkan kini melaporkan sang kreator ke pihak kepolisian. Kini Willy Salim juga terancam bernasib berhadapan dengan hukum atas pelaporan tersebut. Kantor hukum Rian Gumai Law Firm sendiri melaporkan Willy Salim ini ke Polda Sumsel. Hal ini disampaikan oleh Rian Gumai saat dikonfirmasi oleh wartawan lapangan kita ya, Tribuners ya. Disampaikan oleh Rian Gumai bahwa dirinya sebagai warga Palembang asli dan mewakili semua warga Palembang ini tidak terima dengan konten tersebut dan terpaksa melaporkan hal ini ke Polda Sumsel. Rian Gumai juga bilang kedatangannya bersama tim ke Polda Sumsel memang dalam upaya langkah hukum terhadap Willy Salim agar semua pihak ini menurutnya ada efek jera dan pelajaran bagi kreator lain begitu ya untuk tidak sengaja membuat konten yang tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum dan juga berdampak sosial yang ditimbulkan. Rian ini berharap dengan adanya laporan informasi tersebut melalui Humas Polda Sumsel, penyidik ini bisa bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan akan segera masuk LP model B. Terkait laporan ini sendiri, Willy Salim ini terancam pasal 28 ayat 2 dan 3, jungto pasal 45 ayat 1, 2 dan 3, jungto pasal 27 ayat 1 dan 3 tentang Undang-Undang ITE. Presenter senior Helmi Yahya turut berkomentar terkait konten Willy Salim yang mengaku kehilangan 200 kg daging rendang saat acara memasak besar di Palembang. Helmi Yahya melalui unggahan di Instagramnya mengingatkan agar para konten kreator bijak setiap kali membuat konten. Dia menyoroti aksi Willy Salim yang bak sengaja meninggalkan daging rendang di tengah kerumunan orang. Terkait dengan konten tersebut, sehingga membuat nama Palembang jelek, Helmi Yahya pun bereaksi keras. Ia mengaku selama puluhan tahun melakukan aksi sosial lewat tayangan televisi, ia tidak pernah mengalami kejadian seperti yang dialami Helmi, yang seperti dialami oleh Willy Salim.
Sebab tiap kegiatan dan aktivitas Helmi selalu memperhitungkan semua risikonya. Karenanya ia mengurai dugaan adanya unsur settingan di konten Willy Salim. Helmi pun mengingatkan Willy agar tidak melakukan hal-hal kotor demi mengejar penonton. Sebagai warga asli Palembang, Helmi pun tak terima jika kampung halamannya dicitrakan buruk. Sementara itu pada Minggu 23 Maret, ia mengaku sudah bertemu dengan Willy Salim. Dalam pertemuan tersebut, Willy sudah meminta maaf dan akan memperbaiki diri di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Jadi saya tiba-tiba banyak sekali mendapatkan DM, WA dari masyarakat Palembang yang meminta saya menyampaikan pendapat tentang apa yang dilakukan seorang konten kreator Willy Salim di Palembang, yaitu berupa acara di mana dia memasak 200 kg rendang, kemudian ditinggal lebih dari 10 menit dan begitu kembali dagingnya yang belum matang itu sudah habis. Nah, persoalannya orang menuduh kenapa lama banget meninggalkan daging-daging itu ya di tengah kerumunan massa yang banyak banget, yang itu sesuatu yang memang diharapkan oleh seorang konten kreator Willy Salim. Ya, saya mengikuti jejakmu selama ini, bagi-bagi uang dan sebagainya. Sorry ya, saya udah melakukan itu berpuluh tahun yang lalu melalui bedah rumah, uang kaget, tapi tidak pernah sampai menimbulkan chaos. Karena semuanya kita pikirin, tiap kali kami bangun rumah, kami izin ke seluruh masyarakat. Uang kaget saya dikawal oleh polisi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Masalahnya orang banyak menduga ini settingan, ekspresi mukamu nggak terlalu kaget juga ya, dan ini menurut saya nggak bisa begitu. Sebagai konten kreator, pikirkanlah ya, nggak semua yang kita lakukan demi mengejar konten, demi mengejar views gitu, melakukan hal-hal seperti ini ya. Mungkin Anda tidak sadar atau mungkin sadar apa yang dilakukan sekarang itu mempermalukan sebagian orang-orang Palembang. Nggak segitunya kali orang Palembang tercitrakan, antara lain ini kan masalah persepsi. Wah, orang Palembang nggak bisa diatur, rakus gitu, yang belum mateng aja diserbu habis, ada yang bilang bawa ember dan sebagainya, sehingga orang banyak menduga ini settingan. Silakan melakukan kreativitas apapun, tapi pikirkan dampaknya. Termasuk para food blogger yang kadang menilai orang ya dengan demikian kelewatan sampai restorannya tutup, warungnya tutup, padahal utangnya untuk membangun warung belum selesai. Mari kita punya tanggung jawab. Wah, piajar sekali lagi, kalau kamu merasa salah, minta maaf lah. Enggak semua orang Palembang seperti itu. Saya tidak menyalahkan siapapun, tapi apa yang kamu lakukan itu menampar cukup banyak orang, dan saya adalah orang yang ikut andil ya dalam rangka bagaimana membuat Palembang itu menjadi kota yang makin baik, makin baik. Jadi sekali lagi, Willy Salim, saya menunggu sikapmu. Ini banyak sekali orang yang teman-teman konten kreator gitu, terutama yang orang-orang Palembang atau malah bukan orang Palembang yang juga menyayangkan apa yang kamu lakukan. Jadilah konten kreator, kreativitasmu boleh segila apapun, tetapi perhitungkan apa dampak dari konten tersebut. Saya sebagai ketua asosiasi mempersilakan kamu untuk berkreasi, menolong masyarakat, silakan, karena saya juga melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi pikirkan ya, tidak semua apa yang kita lakukan itu berdampak seperti yang kita mau, apalagi kalau ada unsur settingan di sini. Itu aja. Pagi tadi Willy Salim sudah menemui saya. Dia sudah minta maaf, tapi saya betul-betul menekankan bahwa pantas kami itu tersinggung ya, dan banyak sekali orang-orang Palembang baik di sana maupun di rantau yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti akibat video konten yang dibuat demikian tidak bertanggung jawab. Saya katakan, kamu boleh mengatakan bahwa kamu persiapannya tidak matang. Nah, persiapan tidak matang itu menunjukkan gagal membuat perencanaan. Nah, gagal membuat perencanaan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, itu biasa sehari-hari. Dalam bisnis juga. Kadang-kadang karena kita rencananya tidak matang atau gagal, itu mengakibatkan kerugian. Kalau kerugian bagi diri sendiri, that's okay. Tetapi ini kerugian bagi satu masyarakat besar. Masyarakat Palembang. Mau kamu katakan itu tidak sengaja, tidak settingan, tetapi menurut saya itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Dan ingat, ya ingat. Dulu di Arca RCTI ada namanya Bang Napi, dia mengatakan bahwa kejahatan itu bukan hanya karena niat tapi adanya kesempatan. Dan Willy Salim sudah membuat kesempatan orang untuk mengambil. Kenapa rendang yang dimasak? Ya, kenapa tidak pindang? Kenapa tidak pempek yang lebih cepat? Kan ini dimasaknya kan habis berbuka. Jadi orang tidak lama nunggu. Kenapa ditinggal? Ya, salah gitu. Kalau ada barang ditinggal di tengah kerumunan itu dan kemudian ada satu orang yang ngambil, yang lain ikut, salah. Yang salah adalah orang yang melakukan pembiaran. Jadi kamu andil.
kamu boleh mengaku ada settingan atau tidak, ya menurut saya ini settingan. Menurut saya. Ini kan mainan saya dulu. Saya tahu betul. Dulu kita rencanakannya secara matang. Dan saya sarankan dia untuk minta maaf secara tulus kepada satu masyarakat besar. Saya sebagai Ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia ingin mengajak kepada konten kreator, tolonglah ya pertimbangkan bahwa apa yang kita buat konten itu bisa merugikan banyak orang. Tolong lebih hati-hati. Semoga kita semua mengambil hikmah ya diantaranya. Jadi itu saja. Ya, saya sudah menunaikan permintaan banyak orang untuk bertemu dengan Willy Salim. Semoga tidak terulang kasus seperti ini. Berkaitan soal yang viral, ini adalah polemik konten kreator Willy Salim begitu ya. Setelah viral konten masak 200 kg rendang di Palembang, kini Willy Salim juga harus berhadapan dengan hukum, Tribuners. Sebelumnya konten masak 200 kg rendang di Palembang yang dilakukan Willy Salim ini heboh karena narasi yang dikembangkan adalah daging yang begitu banyak mendadak hilang. Setelah itu muncul beberapa pengakuan dari sejumlah orang yang menuding bahwa konten dari Willy Salim ini adalah settingan. Kehebohan konten Willy Salim ini juga menuai beragam tanggapan, bahkan ditanggapi oleh sejumlah konten kreator ya, Tribuners ya. Tapi ternyata kehebohan konten Willy Salim ini tidak berhenti sampai di situ saja, karena warga bahkan kini melaporkan sang kreator ke pihak kepolisian. Kini Willy Salim juga terancam bernasib berhadapan dengan hukum atas pelaporan tersebut. Kantor hukum Rian Gumai Law Firm sendiri melaporkan Willy Salim ini ke Polda Sumsel. Hal ini disampaikan oleh Rian Gumai saat dikonfirmasi oleh wartawan lapangan kita ya, Tribuners ya. Disampaikan oleh Rian Gumai bahwa dirinya sebagai warga Palembang asli dan mewakili semua warga Palembang ini tidak terima dengan konten tersebut dan terpaksa melaporkan hal ini ke Polda Sumsel. Rian Gumai juga bilang kedatangannya bersama tim ke Polda Sumsel memang dalam upaya langkah hukum terhadap Willy Salim agar semua pihak ini menurutnya ada efek jera dan pelajaran bagi kreator lain begitu ya, untuk tidak sengaja membuat konten yang tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum dan juga berdampak sosial yang ditimbulkan. Rian ini berharap dengan adanya laporan informasi tersebut melalui Humas Polda Sumsel, penyidik ini bisa bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan akan segera masuk LP Model B. Terkait laporan ini sendiri, Willy Salim ini terancam pasal 28 ayat 2 dan 3, Jungto pasal 45 ayat 1, 2 dan 3, Jungto pasal 27 ayat 1 dan 3 tentang Undang-Undang ITE. Presenter senior Helmi Yahya turut berkomentar terkait konten Willy Salim yang mengaku kehilangan 200 kg daging rendang saat acara memasak besar di Palembang. Helmi Yahya melalui unggahan di Instagramnya mengingatkan agar para konten kreator bijak setiap kali membuat konten. Dia menyoroti aksi Willy Salim yang bak sengaja meninggalkan daging rendang di tengah kerumunan orang. Terkait dengan konten tersebut, sehingga membuat nama Palembang jelek, Helmi Yahya pun bereaksi keras. Ia mengaku selama puluhan tahun melakukan aksi sosial lewat tayangan televisi, ia tidak pernah mengalami kejadian seperti yang dialami Helmi, yang seperti dialami oleh Willy Salim. Sebab tiap kegiatan dan aktivitas Helmi selalu memperhitungkan semua risikonya. Karenanya ia mengurai dugaan adanya unsur settingan di konten Willy Salim. Helmi pun mengingatkan Willy agar tidak melakukan hal-hal kotor demi mengejar penonton. Sebagai warga asli Palembang, Helmi pun tak terima jika kampung halamannya dicitrakan buruk. Sementara itu pada Minggu 23 Maret, ia mengaku sudah bertemu dengan Willy Salim. Dalam pertemuan tersebut, Willy sudah meminta maaf dan akan memperbaiki diri di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Jadi saya tiba-tiba banyak sekali mendapatkan DM, WA dari masyarakat Palembang yang meminta saya menyampaikan pendapat tentang apa yang dilakukan seorang konten kreator Willy Salim di Palembang, yaitu berupa acara di mana dia memasak 200 kg rendang, kemudian ditinggal lebih dari 10 menit dan begitu kembali dagingnya yang belum matang itu sudah habis. Nah, persoalannya orang menuduh kenapa lama banget meninggalkan daging-daging
daging itu ya di tengah kerumunan massa yang banyak banget, yang itu sesuatu yang memang diharapkan oleh seorang konten kreator Willy Salim. Ya, saya mengikuti jejakmu selama ini, bagi-bagi uang dan sebagainya. Sorry ya, saya udah melakukan itu berpuluh tahun yang lalu melalui bedah rumah, uang kaget, tapi tidak pernah sampai menimbulkan chaos. Karena semuanya kita pikirin, tiap kali kami bangun rumah, kami izin ke seluruh masyarakat. Uang kaget saya dikawal oleh polisi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Masalahnya orang banyak menduga ini settingan, ekspresi mukamu nggak terlalu kaget juga ya, dan ini menurut saya nggak bisa begitu. Sebagai konten kreator, pikirkanlah ya, nggak semua yang kita lakukan demi mengejar konten, demi mengejar views gitu, melakukan hal-hal seperti ini. Ya mungkin Anda tidak sadar, atau mungkin sadar apa yang dilakukan sekarang itu mempermalukan sebagian orang-orang Palembang. Nggak segitunya kali orang Palembang tercitrakan, antara lain ini kan masalah persepsi. Wah, orang Palembang nggak bisa diatur, rakus gitu, yang belum mateng aja diserbu habis, ada yang bilang bawa ember dan sebagainya, sehingga orang banyak menduga ini settingan. Silakan melakukan kreativitas apapun, tapi pikirkan dampaknya. Termasuk para food blogger yang kadang menilai orang ya dengan demikian kelewatan sampai restorannya tutup, warungnya tutup, padahal utangnya untuk membangun warung belum selesai. Mari kita punya tanggung jawab. Wah, piajar sekali lagi, kalau kamu merasa salah, minta maaf lah. Nggak semua orang Palembang seperti itu. Nah, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi apa yang kamu lakukan itu menampar cukup banyak orang, dan saya adalah orang yang ikut andil ya dalam rangka bagaimana membuat Palembang itu menjadi kota yang makin baik, makin baik. Jadi sekali lagi, Willy Salim, saya menunggu sikapmu. Ini banyak sekali orang yang teman-teman konten kreator gitu, terutama yang orang-orang Palembang atau malah bukan orang Palembang yang juga menyayangkan apa yang kamu lakukan. Jadilah konten kreator, kreativitasmu boleh segila apapun, tetapi perhitungkan apa dampak dari konten tersebut. Saya sebagai ketua asosiasi mempersilakan kamu untuk berkreasi, menolong masyarakat, silakan, karena saya juga melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi pikirkan ya, tidak semua apa yang kita lakukan itu berdampak seperti yang kita mau, apalagi kalau ada unsur settingan di sini. Itu aja. Pagi tadi Willy Salim sudah menemui saya, dia sudah minta maaf, tapi saya betul-betul menekankan bahwa pantas kami itu tersinggung ya, dan banyak sekali orang-orang Palembang baik di sana maupun di rantau yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti akibat video konten yang dibuat demikian tidak bertanggung jawab. Saya katakan, kamu boleh mengatakan bahwa kamu persiapannya tidak matang. Nah, persiapan tidak matang itu menunjukkan gagal membuat perencanaan. Gagal membuat perencanaan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, itu biasa sehari-hari. Dalam bisnis juga. Kadang-kadang karena kita rencananya tidak matang atau gagal, itu mengakibatkan kerugian. Kalau kerugian bagi diri sendiri, that's okay. Tetapi ini kerugian bagi satu masyarakat besar. Masyarakat Palembang. Mau kamu katakan itu tidak sengaja, tidak settingan, tetapi menurut saya itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Dan ingat, ya ingat. Dulu di Arca RCTI ada namanya Bang Napi, dia mengatakan bahwa kejahatan itu bukan hanya karena niat, tapi adanya kesempatan. Dan Willy Salim sudah membuat kesempatan orang untuk mengambil. Kenapa rendang yang dimasak? Ya, kenapa tidak pindang? Kenapa tidak pempek yang lebih cepat? Kan ini dimasaknya kan habis berbuka. Jadi orang tidak lama nunggu. Kenapa ditinggal? Ya, salah gitu. Kalau ada barang ditinggal di tengah kerumunan itu, dan kemudian ada satu orang yang ngambil, yang lain ikut, salah. Yang salah adalah orang yang melakukan pembiaran. Jadi kamu andil. Kamu boleh mengaku ada settingan atau tidak. Yang menurut saya ini settingan. Menurut saya. Ini kan mainan saya dulu. Saya tahu betul. Dulu kita rencanakannya secara matang. Dan saya sarankan dia untuk minta maaf secara tulus kepada satu masyarakat besar. Saya sebagai ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia ingin mengajak kepada konten kreator, tolonglah ya pertimbangkan bahwa apa yang kita buat konten itu bisa merugikan banyak orang. Tolong lebih hati-hati. Semoga kita semua mengambil hikmah ya diantaranya. Jadi itu saja. Ya, saya sudah menunaikan permintaan banyak orang bertemu dengan Willy Salim. Semoga tidak terulang kasus seperti ini. Berkaitan soal yang viral, ini adalah polemik konten kreator Willy Salim begitu ya. Setelah viral konten masak 200 kg rendang di Palembang, kini Willy Salim juga harus berhadapan dengan hukum, Tribuners. Sebelumnya konten masak 200 kg rendang di Palembang yang dilakukan Willy Salim ini heboh karena narasi yang dikembangkan adalah daging yang begitu banyak mendadak hilang. Setelah itu muncul beberapa pengakuan dari sejumlah orang yang menuding bahwa
konten dari Willy Salim ini adalah settingan. Kehebohan konten Willy Salim ini juga menuai beragam tanggapan, bahkan ditanggapi oleh sejumlah konten kreator ya, Tribuners ya. Tapi ternyata kehebohan konten Willy Salim ini tidak berhenti sampai di situ saja, karena warga bahkan kini melaporkan sang kreator ke pihak kepolisian. Kini Willy Salim juga terancam bernasib berhadapan dengan hukum atas pelaporan tersebut. Kantor hukum Rian Gumai Law Firm sendiri melaporkan Willy Salim ini ke Polda Sumsel. Hal ini disampaikan oleh Rian Gumai saat dikonfirmasi oleh wartawan lapangan kita ya, Tribuners ya. Disampaikan oleh Rian Gumai bahwa dirinya sebagai warga Palembang asli dan mewakili semua warga Palembang ini tidak terima dengan konten tersebut dan terpaksa melaporkan hal ini ke Polda Sumsel. Rian Gumai juga bilang kedatangannya bersama tim ke Polda Sumsel memang dalam upaya langkah hukum terhadap Willy Salim agar semua pihak ini menurutnya ada efek jera dan pelajaran bagi kreator lain begitu ya, untuk tidak sengaja membuat konten yang tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum dan juga berdampak sosial yang ditimbulkan. Rian ini berharap dengan adanya laporan informasi tersebut melalui Humas Polda Sumsel, penyidik ini bisa bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan akan segera masuk LP Model B. Terkait laporan ini sendiri, Willy Salim ini terancam pasal 28 ayat 2 dan 3, Jungto pasal 45 ayat 1, 2 dan 3, Jungto pasal 27 ayat 1 dan 3 tentang Undang-Undang ITE. Presenter senior Helmi Yahya turut berkomentar terkait konten Willy Salim yang mengaku kehilangan 200 kg daging rendang saat acara memasak besar di Palembang. Helmi Yahya melalui unggahan di Instagramnya mengingatkan agar para konten kreator bijak setiap kali membuat konten. Dia menyoroti aksi Willy Salim yang bak sengaja meninggalkan daging rendang di tengah kerumunan orang. Terkait dengan konten tersebut, sehingga membuat nama Palembang jelek, Helmi Yahya pun bereaksi keras. Ia mengaku selama puluhan tahun melakukan aksi sosial lewat tayangan televisi, ia tidak pernah mengalami kejadian seperti yang dialami Helmi, yang seperti dialami oleh Willy Salim. Sebab tiap kegiatan dan aktivitas Helmi selalu memperhitungkan semua risikonya. Karenanya ia mengurai dugaan adanya unsur settingan di konten Willy Salim. Helmi pun mengingatkan Willy agar tidak melakukan hal-hal kotor demi mengejar penonton. Sebagai warga asli Palembang, Helmi pun tak terima jika kampung halamannya dicitrakan buruk. Sementara itu pada Minggu 23 Maret, ia mengaku sudah bertemu dengan Willy Salim. Dalam pertemuan tersebut, Willy sudah meminta maaf dan akan memperbaiki diri di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Jadi saya tiba-tiba banyak sekali mendapatkan DM, WA dari masyarakat Palembang yang meminta saya menyampaikan pendapat tentang apa yang dilakukan seorang konten kreator Willy Salim di Palembang, yaitu berupa acara di mana dia memasak 200 kg rendang, kemudian ditinggal lebih dari 10 menit dan begitu kembali dagingnya yang belum matang itu sudah habis. Nah, persoalannya orang menuduh kenapa lama banget meninggalkan daging-daging itu ya di tengah kerumunan massa yang banyak banget, yang itu sesuatu yang memang diharapkan oleh seorang konten kreator Willy Salim. Ya, saya mengikuti jejakmu selama ini, bagi-bagi uang dan sebagainya. Sorry ya, saya udah melakukan itu berpuluh tahun yang lalu melalui bedah rumah, uang kaget, tapi tidak pernah sampai menimbulkan chaos karena semuanya kita pikirin. Tiap kali kami bangun rumah, kami izin ke seluruh masyarakat. Uang kaget saya dikawal oleh polisi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Masalahnya orang banyak menduga ini settingan, ekspresi mukamu nggak terlalu kaget juga ya, dan ini menurut saya nggak bisa begitu. Sebagai konten kreator, pikirkanlah ya, nggak semua yang kita lakukan demi mengejar konten, demi mengejar views gitu, melakukan hal-hal seperti ini. Ya mungkin Anda tidak sadar, atau mungkin sadar apa yang dilakukan sekarang itu mempermalukan sebagian orang-orang Palembang. Nggak segitunya kali orang Palembang tercitrakan, antara lain ini kan masalah persepsi. Wah, orang Palembang nggak bisa diatur, rakus gitu, yang
belum mateng aja diserbu habis, ada yang dibilang bawa ember dan sebagainya. Sehingga orang banyak menduga ini settingan. Silakan melakukan kreativitas apapun, tapi pikirkan dampaknya. Termasuk para food blogger yang kadang menilai orang ya dengan demikian kelewatan sampai restorannya tutup, warungnya tutup, padahal utangnya untuk membangun warung belum selesai. Mari kita punya tanggung jawab. Wah, Piajar sekali lagi, kalau kamu merasa salah, minta maaf lah. Enggak semua orang Palembang seperti itu. Nah, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi apa yang kamu lakukan itu menampar cukup banyak orang. Dan saya adalah orang yang ikut andil ya dalam rangka bagaimana membuat Palembang itu menjadi kota yang makin baik, makin baik. Jadi sekali lagi, Willy Salim, saya menunggu sikapmu. Ini banyak sekali orang yang teman-teman konten kreator gitu, terutama yang orang-orang Palembang atau malah bukan orang Palembang yang juga menyayangkan apa yang kamu lakukan. Jadilah konten kreator, kreativitasmu boleh segila apapun, tetapi perhitungkan apa dampak dari konten tersebut. Saya sebagai ketua asosiasi mempersilakan kamu untuk berkreasi. Menolong masyarakat, silakan, karena saya juga melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi pikirkan ya, tidak semua apa yang kita lakukan itu berdampak seperti yang kita mau. Apalagi kalau ada unsur settingan di sini. Itu aja. Pagi tadi Willy Salim sudah menemui saya, dia sudah minta maaf, tapi saya betul-betul menekankan bahwa pantas kami itu tersinggung ya, dan banyak sekali orang-orang Palembang baik di sana maupun di rantau yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti akibat video konten yang dibuat demikian tidak bertanggung jawab. Saya katakan, kamu boleh mengatakan bahwa kamu persiapannya tidak matang. Nah, persiapan tidak matang itu menunjukkan gagal membuat perencanaan. Gagal membuat perencanaan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, itu biasa sehari-hari. Dalam bisnis juga. Kadang-kadang karena kita rencananya tidak matang atau gagal, itu mengakibatkan kerugian. Kalau kerugian bagi diri sendiri, that's okay. Tetapi ini kerugian bagi satu masyarakat besar. Masyarakat Palembang. Mau kamu katakan itu tidak sengaja, tidak settingan, tetapi menurut saya itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Dan ingat, ya ingat. Dulu di acara RCTI ada namanya Bang Napi, dia mengatakan bahwa kejahatan itu bukan hanya karena niat tapi adanya kesempatan. Dan Willy Salim sudah membuat kesempatan orang untuk mengambil. Kenapa rendang yang dimasak? Ya, kenapa tidak pindang? Kenapa tidak pempek yang lebih cepat? Kan ini dimasaknya kan habis berbuka. Jadi orang tidak lama nunggu. Kenapa ditinggal? Ya, salah gitu. Kalau ada barang ditinggal di tengah kerumunan itu dan kemudian ada satu orang ngambil yang lain ikut, salah. Yang salah adalah orang yang melakukan pembiaran. Jadi kamu andil. Kamu boleh mengaku ada settingan atau tidak. Yang menurut saya ini settingan. Menurut saya. Ini kan mainan saya dulu. Saya tahu betul. Dulu kita rencanakannya secara matang. Dan saya sarankan dia untuk minta maaf secara tulus kepada satu masyarakat besar. Saya sebagai ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia ingin mengajak kepada konten kreator, tolonglah ya pertimbangkan bahwa apa yang kita buat konten itu bisa merugikan banyak orang. Tolong lebih hati-hati. Semoga kita semua mengambil hikmah ya diantaranya. Jadi itu saja. Ya, saya sudah menunaikan permintaan banyak orang untuk bertemu dengan Willy Salim. Semoga tidak terulang kasus seperti ini. Berkaitan soal yang viral, ini adalah polemik konten kreator Willy Salim begitu ya. Setelah viral konten masak 200 kg rendang di Palembang, kini Willy Salim juga harus berhadapan dengan hukum, Tribuners. Sebelumnya konten masak 200 kg rendang di Palembang yang dilakukan Willy Salim ini heboh karena narasi yang dikembangkan adalah daging yang begitu banyak mendadak hilang. Setelah itu muncul beberapa pengakuan dari sejumlah orang yang menuding bahwa konten dari Willy Salim ini adalah settingan. Kehebohan konten Willy Salim ini juga menuai beragam tanggapan bahkan ditanggapi oleh sejumlah konten kreator ya, Tribuners ya. Tapi ternyata kehebohan konten Willy Salim ini tidak berhenti sampai di situ saja karena warga bahkan kini melaporkan sang kreator ke pihak kepolisian. Kini Willy Salim juga terancam bernasib berhadapan dengan hukum atas pelaporan tersebut. Kantor hukum Rian Gumai Law Firm sendiri melaporkan Willy Salim ini ke Polda Sumsel. Hal ini disampaikan oleh Rian Gumai saat dikonfirmasi oleh wartawan lapangan kita ya, Tribuners ya. Disampaikan oleh Rian Gumai bahwa dirinya sebagai warga Palembang asli dan mewakili semua warga Palembang ini tidak terima dengan konten tersebut dan terpaksa melaporkan hal ini ke Polda Sumsel. Rian Gumai juga bilang kedatangannya bersama tim ke Polda Sumsel memang dalam upaya langkah hukum terhadap Willy Salim agar semua pihak ini menurutnya ada efek jera dan belajar bagi
pelajaran bagi kreator lain begitu ya untuk tidak sengaja membuat konten yang tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum dan juga berdampak sosial yang ditimbulkan. Rian ini berharap dengan adanya laporan informasi tersebut melalui Humas Polda Sumsel, penyidik ini bisa bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan akan segera masuk LP Model B. Terkait laporan ini sendiri, Willy Salim ini terancam pasal 28 ayat 2 dan 3, jungto pasal 45 ayat 1, 2 dan 3, jungto pasal 27 ayat 1 dan 3 tentang Undang-Undang ITE. Presenter senior Helmi Yahya turut berkomentar terkait konten Willy Salim yang mengaku kehilangan 200 kg daging rendang saat acara memasak besar di Palembang. Helmi Yahya melalui unggahan di Instagramnya mengingatkan agar para konten kreator bijak setiap kali membuat konten. Dia menyoroti aksi Willy Salim yang bak sengaja meninggalkan daging rendang di tengah kerumunan orang. Terkait dengan konten tersebut, sehingga membuat nama Palembang jelek, Helmi Yahya pun bereaksi keras. Ia mengaku selama puluhan tahun melakukan aksi sosial lewat tayangan televisi, ia tidak pernah mengalami kejadian seperti yang dialami Helmi, yang seperti dialami oleh Willy Salim. Sebab tiap kegiatan dan aktivitas Helmi selalu memperhitungkan semua risikonya. Karenanya ia mengurai dugaan adanya unsur settingan di konten Willy Salim. Helmi pun mengingatkan Willy agar tidak melakukan hal-hal kotor demi mengejar penonton. Sebagai warga asli Palembang, Helmi pun tak terima jika kampung halamannya dicitrakan buruk. Sementara itu pada Minggu 23 Maret, ia mengaku sudah bertemu dengan Willy Salim. Dalam pertemuan tersebut, Willy sudah meminta maaf dan akan memperbaiki diri di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Jadi saya tiba-tiba banyak sekali mendapatkan DM, WA dari masyarakat Palembang yang meminta saya menyampaikan pendapat tentang apa yang dilakukan seorang konten kreator Willy Salim di Palembang, yaitu berupa acara di mana dia memasak 200 kg rendang, kemudian ditinggal lebih dari 10 menit dan begitu kembali dagingnya yang belum matang itu sudah habis. Nah, persoalannya orang menuduh kenapa lama banget meninggalkan daging-daging itu ya di tengah kerumunan massa yang banyak banget, yang itu sesuatu yang memang diharapkan oleh seorang konten kreator Willy Salim. Ya, saya mengikuti jejakmu selama ini, bagi-bagi uang dan sebagainya. Sorry ya, saya udah melakukan itu berpuluh tahun yang lalu melalui bedah rumah, uang kaget, tapi tidak pernah sampai menimbulkan chaos. Karena semuanya kita pikirin, tiap kali kami bangun rumah, kami izin ke seluruh masyarakat. Uang kaget saya dikawal oleh polisi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Masalahnya orang banyak menduga ini settingan, ekspresi mukamu nggak terlalu kaget juga ya, dan ini menurut saya nggak bisa begitu sebagai konten kreator. Pikirkanlah ya, nggak semua yang kita lakukan demi mengejar konten, demi mengejar views gitu, melakukan hal-hal seperti ini. Ya mungkin Anda tidak sadar atau mungkin sadar apa yang dilakukan sekarang itu mempermalukan sebagian orang-orang Palembang. Nggak segitunya kali orang Palembang tercitrakan, antara lain ini kan masalah persepsi. Wah, orang Palembang nggak bisa diatur, rakus gitu, yang belum mateng aja diserbu habis, ada yang bilang bawa ember dan sebagainya, sehingga orang banyak menduga ini settingan. Silakan melakukan kreativitas apapun, tapi pikirkan dampaknya. Termasuk para food blogger yang kadang menilai orang ya dengan demikian kelewatan sampai restorannya tutup, warungnya tutup, padahal utangnya untuk membangun warung belum selesai. Mari kita punya tanggung jawab. Wah, Piajar, sekali lagi, kalau kamu merasa salah, minta maaf lah. Nggak semua orang Palembang seperti itu. Saya tidak menyalahkan siapapun, tapi apa yang kamu lakukan itu menampar cukup banyak orang, dan saya adalah orang yang ikut andil ya dalam rangka bagaimana membuat Palembang itu menjadi kota yang makin baik, makin baik. Jadi sekali lagi, Willy Salim, saya menunggu sikapmu. Ini banyak sekali orang yang teman-teman konten kreator gitu, terutama yang orang-orang Palembang atau malah bukan orang Palembang yang juga menyayangkan apa yang kamu lakukan. Jadilah konten kreator, kreativitasmu boleh segila apapun, tetapi perhitungkan apa dampak dari konten tersebut. Saya sebagai ketua asosiasi mempersilakan kamu untuk berkreasi, menolong masyarakat, silakan, karena saya juga melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi pikirkan ya, tidak semua apa yang kita lakukan itu berdampak seperti yang kita mau, apalagi kalau ada unsur settingan di sini. Itu aja. Pagi tadi Willy Salim sudah menemui saya
dia sudah minta maaf, tapi saya betul-betul menekankan bahwa pantas kami itu tersinggung ya, dan banyak sekali orang-orang Palembang baik di sana maupun di rantau yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti akibat video konten yang dibuat demikian tidak bertanggung jawab. Saya katakan, kamu boleh mengatakan bahwa kamu persiapannya tidak matang. Nah, persiapan tidak matang itu menunjukkan gagal membuat perencanaan. Gagal membuat perencanaan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, itu biasa sehari-hari. Dalam bisnis juga. Kadang-kadang karena kita rencananya tidak matang atau gagal, itu mengakibatkan kerugian. Kalau kerugian bagi diri sendiri, that's okay. Tetapi ini kerugian bagi satu masyarakat besar. Masyarakat Palembang. Mau kamu katakan itu tidak sengaja, tidak settingan, tetapi menurut saya itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Dan ingat, dulu di acara CTI ada namanya Bang Napi, dia mengatakan bahwa kejahatan itu bukan hanya karena niat tapi adanya kesempatan. Dan Willy Salim sudah membuat kesempatan orang untuk mengambil. Kenapa rendang yang dimasak? Ya, kenapa tidak pindang? Kenapa tidak pempek yang lebih cepat? Kan ini dimasaknya kan habis berbuka. Jadi orang tidak lama nunggu. Kenapa ditinggal? Ya, salah gitu. Kalau ada barang ditinggal di tengah kerumunan itu dan kemudian ada satu orang yang ngambil, yang lain ikut, salah. Yang salah adalah orang yang melakukan pembiaran. Jadi kamu andil. Kamu boleh mengaku ada settingan atau tidak. Yang menurut saya ini settingan. Menurut saya. Ini kan mainan saya dulu. Saya tahu betul. Dulu kita rencanakannya secara matang. Dan saya sarankan dia untuk minta maaf secara tulus kepada satu masyarakat besar. Saya sebagai ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia ingin mengajak kepada konten kreator, tolonglah ya pertimbangkan bahwa apa yang kita buat konten itu bisa merugikan banyak orang. Tolong lebih hati-hati. Semoga kita semua mengambil hikmah ya diantaranya. Jadi itu saja. Ya, saya sudah menunaikan permintaan banyak orang bertemu dengan Willy Salim. Semoga tidak terulang kasus seperti ini. Berkaitan soal yang viral, ini adalah polemik konten kreator Willy Salim begitu ya. Setelah viral konten masak 200 kg rendang di Palembang, kini Willy Salim juga harus berhadapan dengan hukum, Tribuners. Sebelumnya konten masak 200 kg rendang di Palembang yang dilakukan Willy Salim ini heboh karena narasi yang dikembangkan adalah daging yang begitu banyak mendadak hilang. Setelah itu muncul beberapa pengakuan dari sejumlah orang yang menuding bahwa konten dari Willy Salim ini adalah settingan. Kehebohan konten Willy Salim ini juga menuai beragam tanggapan, bahkan ditanggapi oleh sejumlah konten kreator ya, Tribuners ya. Tapi ternyata kehebohan konten Willy Salim ini tidak berhenti sampai di situ saja, karena warga bahkan kini melaporkan sang kreator ke pihak kepolisian. Kini Willy Salim juga terancam bernasib berhadapan dengan hukum atas pelaporan tersebut. Kantor hukum Rian Gumai Law Firm sendiri melaporkan Willy Salim ini ke Polda Sumsel. Hal ini disampaikan oleh Rian Gumai saat dikonfirmasi oleh wartawan lapangan kita ya, Tribuners ya. Disampaikan oleh Rian Gumai bahwa dirinya sebagai warga Palembang asli dan mewakili semua warga Palembang ini tidak terima dengan konten tersebut dan terpaksa melaporkan hal ini ke Polda Sumsel. Rian Gumai juga bilang kedatangannya bersama tim ke Polda Sumsel memang dalam upaya langkah hukum terhadap Willy Salim agar semua pihak ini menurutnya ada efek jera dan pelajaran bagi kreator lain begitu ya, untuk tidak sengaja membuat konten yang tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum dan juga berdampak sosial yang ditimbulkan. Rian ini berharap dengan adanya laporan informasi tersebut melalui Humas Polda Sumsel, penyidik ini bisa bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan akan segera masuk LP Model B. Terkait laporan ini sendiri, Willy Salim ini terancam pasal 28 ayat 2 dan 3, Jungto pasal 45 ayat 1, 2 dan 3, Jungto pasal 27 ayat 1 dan 3 tentang Undang-Undang ITE. Presenter senior Helmi Yahya turut berkomentar terkait konten Willy Salim yang mengaku kehilangan 200 kg daging rendang saat acara memasak besar di Palembang. Helmi Yahya melalui unggahan di Instagramnya mengingatkan agar para konten kreator bijak setiap kali membuat konten. Dia menyoroti aksi Willy Salim yang bak sengaja meninggalkan daging rendang di tengah kerumunan orang. Terkait dengan konten tersebut, sehingga membuat nama Palembang jelek, Helmi Yahya pun bereaksi keras. Ia mengaku selama puluhan tahun melakukan aksi sosial lewat tayangan televisi, ia tidak pernah mengalami kejadian seperti yang dialami Helmi, yang seperti dialami oleh Willy Salim.
Sebab tiap kegiatan dan aktivitas Helmi selalu memperhitungkan semua risikonya. Karenanya ia mengurai dugaan adanya unsur settingan di konten Willy Salim. Helmi pun mengingatkan Willy agar tidak melakukan hal-hal kotor demi mengejar penonton. Sebagai warga asli Palembang, Helmi pun tak terima jika kampung halamannya dicitrakan buruk. Sementara itu pada Minggu 23 Maret, ia mengaku sudah bertemu dengan Willy Salim. Dalam pertemuan tersebut, Willy sudah meminta maaf dan akan memperbaiki diri di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Jadi saya tiba-tiba banyak sekali mendapatkan DM, WA dari masyarakat Palembang yang meminta saya menyampaikan pendapat tentang apa yang dilakukan seorang konten kreator Willy Salim di Palembang, yaitu berupa acara di mana dia memasak 200 kg rendang, kemudian ditinggal lebih dari 10 menit dan begitu kembali dagingnya yang belum matang itu sudah habis. Nah, persoalannya orang menuduh kenapa lama banget meninggalkan daging-daging itu ya di tengah kerumunan massa yang banyak banget, yang itu sesuatu yang memang diharapkan oleh seorang konten kreator Willy Salim. Ya, saya mengikuti jejakmu selama ini, bagi-bagi uang dan sebagainya. Sorry ya, saya sudah melakukan itu berpuluh tahun yang lalu melalui bedah rumah, uang kaget, tapi tidak pernah sampai menimbulkan chaos karena semuanya kita pikirin. Tiap kali kami bangun rumah, kami izin ke seluruh masyarakat. Uang kaget saya dikawal oleh polisi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Masalahnya orang banyak menduga ini settingan, ekspresi mukamu nggak terlalu kaget juga ya, dan ini menurut saya nggak bisa begitu. Sebagai konten kreator, pikirkanlah ya, nggak semua yang kita lakukan demi mengejar konten, demi mengejar views gitu, melakukan hal-hal seperti ini. Ya mungkin Anda tidak sadar, atau mungkin sadar apa yang dilakukan sekarang itu mempermalukan sebagian orang-orang Palembang. Nggak segitunya kali orang Palembang tercitrakan, antara lain ini kan masalah persepsi. Wah, orang Palembang nggak bisa diatur, rakus gitu, yang belum mateng aja diserbu habis, ada yang bilang bawa ember dan sebagainya, sehingga orang banyak menduga ini settingan. Silakan melakukan kreativitas apapun, tapi pikirkan dampaknya. Termasuk para food blogger yang kadang menilai orang ya dengan demikian kelewatan sampai restorannya tutup, warungnya tutup, padahal utangnya untuk membangun warung belum selesai. Mari kita punya tanggung jawab. Wah, piajar sekali lagi, kalau kamu merasa salah, minta maaf lah. Nggak semua orang Palembang seperti itu. Nah, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi apa yang kamu lakukan itu menampar cukup banyak orang, dan saya adalah orang yang ikut andil ya dalam rangka bagaimana membuat Palembang itu menjadi kota yang makin baik, makin baik. Jadi sekali lagi, Willy Salim, saya menunggu sikapmu. Ini banyak sekali orang yang teman-teman konten kreator gitu, terutama yang orang-orang Palembang atau malah bukan orang Palembang yang juga menyayangkan apa yang kamu lakukan. Jadilah konten kreator, kreativitasmu boleh segila apapun, tetapi perhitungkan apa dampak dari konten tersebut. Saya sebagai ketua asosiasi mempersilakan kamu untuk berkreasi, menolong masyarakat, silakan, karena saya juga melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi pikirkan ya, tidak semua apa yang kita lakukan itu berdampak seperti yang kita mau, apalagi kalau ada unsur settingan di sini. Itu aja. Pagi tadi Willy Salim sudah menemui saya, dia sudah minta maaf, tapi saya betul-betul menekankan bahwa pantas kami itu tersinggung ya, dan banyak sekali orang-orang Palembang baik di sana maupun di rantau yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti akibat video konten yang dibuat demikian tidak bertanggung jawab. Saya katakan, kamu boleh mengatakan bahwa kamu persiapannya tidak matang. Nah, persiapan tidak matang itu menunjukkan gagal membuat perencanaan. Gagal membuat perencanaan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, itu biasa sehari-hari. Dalam bisnis juga. Kadang-kadang karena kita rencananya tidak matang atau gagal, itu mengakibatkan kerugian. Kalau kerugian bagi diri sendiri, that's okay. Tetapi ini kerugian bagi satu masyarakat besar. Masyarakat Palembang. Mau kamu katakan itu tidak sengaja, tidak settingan, tetapi menurut saya itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Dan ingat, ya ingat. Dulu di acara RCTI ada namanya Bang Napi, dia mengatakan bahwa kejahatan itu bukan hanya karena niat, tapi adanya kesempatan. Dan Willy Salim sudah membuat kesempatan orang untuk mengambil. Kenapa rendang yang dimasak? Ya, kenapa tidak pindang? Kenapa tidak pempek yang lebih cepat? Kan ini dimasaknya kan habis berbuka. Jadi orang tidak lama nunggu. Kenapa ditinggal? Ya, salah gitu. Kalau ada barang ditinggal di tengah kerumunan itu, dan kemudian ada satu orang yang ngambil, yang lain ikut, salah. Yang salah adalah orang yang melakukan pembiaran. Jadi kamu andil.
Kamu boleh mengaku ada settingan atau tidak, yang menurut saya ini settingan. Menurut saya. Ini kan mainan saya dulu. Saya tahu betul. Dulu kita rencanakannya secara matang. Dan saya sarankan dia untuk minta maaf secara tulus kepada satu masyarakat besar. Saya sebagai Ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia ingin mengajak kepada konten kreator. Tolonglah ya pertimbangkan bahwa apa yang kita buat konten itu bisa merugikan banyak orang. Tolong lebih hati-hati. Semoga kita semua mengambil hikmah ya diantaranya. Jadi itu saja. Ya, saya sudah menunaikan permintaan banyak orang untuk bertemu dengan Willy Salim. Semoga tidak terulang kasus seperti ini. Berkaitan soal yang viral, ini adalah polemik konten kreator Willy Salim begitu ya. Setelah viral konten masak 200 kg rendang di Palembang, kini Willy Salim juga harus berhadapan dengan hukum, Tribuners. Sebelumnya konten masak 200 kg rendang di Palembang yang dilakukan Willy Salim ini heboh karena narasi yang dikembangkan adalah daging yang begitu banyak mendadak hilang. Setelah itu muncul beberapa pengakuan dari sejumlah orang yang menuding bahwa konten dari Willy Salim ini adalah settingan. Kehebohan konten Willy Salim ini juga menuai beragam tanggapan, bahkan ditanggapi oleh sejumlah konten kreator ya, Tribuners ya. Tapi ternyata kehebohan konten Willy Salim ini tidak berhenti sampai di situ saja karena warga bahkan kini melaporkan sang kreator ke pihak kepolisian. Kini Willy Salim juga terancam bernasib berhadapan dengan hukum atas pelaporan tersebut. Kantor hukum Rian Gumai Law Firm sendiri melaporkan Willy Salim ini ke Polda Sumsel. Hal ini disampaikan oleh Rian Gumai saat dikonfirmasi oleh wartawan lapangan kita ya, Tribuners ya. Disampaikan oleh Rian Gumai bahwa dirinya sebagai warga Palembang asli dan mewakili semua warga Palembang ini tidak terima dengan konten tersebut dan terpaksa melaporkan hal ini ke Polda